Kisah kita dimulai di kota Jiangchen saat karakter utama kita mencoba menolong seorang gadis. Sialnya, cewek itu malah menuduhnya modus cuma demi mendapatkan nomor telepon, lalu meneriakinya dasar cowok aneh. Cewek itu pun pergi begitu saja. Sang protagonis menghela napas panjang dan bergumam, baru 5 tahun aku meninggalkan kota ini, tapi sifat gadis-gadis di sini sudah berubah drastis. Padahal aku tulus menolong, tapi malah dihina. Tapi ya sudahlah, mereka cuma manusia biasa. Mana mungkin mereka paham dunia para kultivator abadi. Lagi pula, 5 tahun lalu, dia juga cuma bocah biasa dari keluarga Yi di kota Jiangchen. Karena terlahir lemah, dia selalu dibully sepanjang masa kecilnya. Namun, meski orang luar terus meremehkannya, keluarganya selalu mencintainya tanpa syarat. Berkat mereka, dia sempat merasakan hidup yang sangat bahagia. Tapi disinilah semuanya hancur berantakan. 5 tahun lalu, ayahnya menyelamatkan seorang anak, tapi malah menyinggung keluarga penguasa ibu kota yang berujung dendam sadis ke mereka. Villa yang dulunya penuh tawa seketika berubah menjadi ladang pembantaian. Seluruh keluarganya dihabisi tanpa sisa. Satu-satunya korban selamat hanyalah dia, bocah lemah tanpa daya. Namun hari itu, kebusukan mereka benar-benar terlihat jelas. Semua orang yang mengaku sebagai sahabat dekat ayahku hanya berdiri diam menonton kami dibantai. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menolong. Hari itu, dia bersumpah, jika aku selamat, aku akan membuat mereka semua mati seperti anjing. Dia sempat mencoba membalas dendam saat itu juga, tapi apa yang bisa dilakukan bocah 11 tahun? Tepat saat para pembunuh ingin menghabisinya, sang ibu melemparkannya ke sungai yang deras demi menyelamatkan nyawanya. Mereka yakin dia tidak akan selamat, namun takdir berkata lain, dia selamat. Gurunya menyelamatkan dia dari sungai lalu membawanya ke Gunung Kunlun untuk berlatih selama 5 tahun penuh demi membalaskan dendam keluarganya. Kini, setelah kembali ke Jiangchen, Yi Chen kembali bersumpah. Aku bersumpah mereka semua harus membayar ini dengan nyawa mereka. Kemarahannya meledak, melepaskan aura mengerikan yang seketika membuat orang-orang di sekitar memegangi kepala mereka karena kesakitan. Sadar akan kekacauan ini, Yi Chen langsung meredam kekuatannya. Mereka cuma manusia biasa, jika aku tidak menahan aura ini, mereka bisa mati. Tekanan mengerikan itu pun lenyap seketika. Para pejalan kaki kebingungan saling pandang, apa yang barusan terjadi. Rasanya seperti ada beban ribuan kilogram menekan kepalaku. Yi Chen menenangkan diri. Dendam bisa menunggu. Tugas dari guru adalah yang utama. Guru selalu berpesan bahwa terburu-buru hanya membawa petaka. Aku tidak boleh membiarkan amarah membutakan pikiranku. Tak lama kemudian, Yi Chen tiba di depan gedung kosmetik Maybelline Cina. Salah satu dari 500 perusahaan top. Orang yang ingin dia temui adalah presiden perusahaan tersebut, Jiu. 3 hari lalu, gurunya meramal bahwa malapetaka besar akan menimpa gadis itu, dan dia akan mati dalam waktu 100 hari ke depan. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah pemilik kekuatan naga ungu, dan kebetulan Yi Chen adalah orang yang terpilih itu. Gurunya pernah bercanda kalau dia punya hubungan masa lalu dengan neneknya Jiu. Jadi ada kemungkinan besar Jiu adalah cucunya sendiri. Yi Chen hanya mengangkat bahunya santai. Entah itu benar atau tidak, baginya tidak penting. Aku di sini hanya untuk menjalankan tugas. Saat hendak masuk ke gedung, 2 satpam langsung menghadangnya. Yi Chen berkata, aku perlu bertemu Jiu. Salah satu satpam mendengus. Tidak semua orang bisa bertemu Presiden Jiu. Kamu harus buat janji dulu. Ditambah lagi, melihat penampilan gembelmu, kamu sama sekali tidak pantas berada di sini. Yi Chen menjawab santai. Ini masalah yang sangat mendesak. Kalau dia sibuk, tidak apa-apa. Aku akan menunggunya di sofa lobi saja. Satpam itu memutar bola, matanya kesal. Apa kamu tuli? Kamu kesini cuma memakai celana jin murah dan kaos yang jauh lebih murah. Dan kamu pikir Nona Jiu sudi menemui gembel sepertimu? Yi Chen hanya tersenyum. Sepertinya kamu tidak paham bahasa yang sopan. Dia pun melepaskan sedikit saja tekanan auranya. Kedua satpam itu langsung berlutut gemetar. Wajah mereka pucat pasi karena ketakutan apa yang barusan terjadi. Rasanya seperti berhadapan langsung dengan malaikat maut. Mengabaikan mereka, Yi Chen melangkah masuk sambil bergumam, hargailah orang lain. Kadang mulutmu yang lancang bisa membunuhmu sendiri. Dia dengan santai duduk di sofa lalu berkata, sekarang panggil bosmu. Kehebohan itu pun mengundang kerumunan dan belasan satpam langsung mengepungnya. Tak lama kemudian,
Kepala bagian keamanan maju ke depan. Aku kepala keamanan di sini. Kenapa kamu membuat kekacauan? Yi Chen menjawab dengan tenang. Aku tidak tertarik pada kalian semua. Aku datang ke sini cuma untuk menemui Ji. Cepat atur pertemuan itu. Kepala keamanan menelan ludah dengan gugup. Orang ini terasa sangat berbahaya. Salah langkah sedikit kepalaku bisa putus. Berusaha tetap sopan. Dia berkata, maaf, tapi Nona Jiu tidak datang ke kantor hari ini. Jika Anda meninggalkan nomor telepon, saya akan segera menghubungi Anda saat dia tiba. Yi Chen mengangguk. Harusnya katakan itu sejak awal. Semua keributan konyol ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Tenang saja. Aku punya banyak waktu luang. Aku akan menunggu di sini. Kalian silakan kembali bekerja. Kepala keamanan membatin. Apa orang ini sudah gila? Kalau kita membiarkan orang seberbahaya ini berkeliaran, kita pasti akan dipecat. Tepat saat dia hendak memaksa Yi Chen pergi, sebuah suara wanita tiba-tiba menggema di seluruh lobi gedung. Hentikan, Pak Xiaochu. Tidak perlu melakukan tindakan kasar apapun, seorang staf berbisik. Siapa wanita cantik itu? Yang lain menjawab, itu direktur baru kita, Nona Suning, kecantikannya satu-satunya yang menyaingi Presiden Jiu. Pak Xiaochu langsung memperingatkannya, Nona Suni, ini bisa sangat berbahaya, tolong menjauh saja. Namun Suni tetap melangkah maju, halo, namaku Suni, ada yang bisa saya bantu? Yi Chen mematung seketikan, Suni, dari semua orang di kota Zhangqiao, dia adalah satu dari sedikit orang yang tidak pernah dia lupakan selama 5 tahun terakhir ini. Dulu saat SMP, mereka sebangku dan berteman sangat dekat. Segalanya berubah setelah masa sekolah selesai saat Yi Chen diam-diam kembali ke kota ini. Setelah diselamatkan oleh gurunya, dia mendapati kediaman keluarga Yi telah disegel dan seluruh kota seolah menghapus keberadaan keluarganya. Karena tekanan dari keluarga penguasa ibu kota, semua orang memilih memutuskan hubungan dengan keluarga Yi. Kecuali Suni, dia mengabaikan semua gunjingan Fei tetap mendatangi makam orang tua Yi Chen untuk menaruh hubungan. Gadis pemalu dan lembut yang dia ingat itu, berani menentang seluruh kota demi menghormati keluarganya. Keberaniannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dulu aku pikir tidak punya kesempatan membalas kebaikannya, mungkin sekarang saatnya. Suni menyadari tatapannya dan berkata, kamu berdiri terlalu dekat denganku. Yi Chen langsung tersadar kembali, maaf, aku sempat melamun tadi sejujurnya. Kamu sangat mengingatkanku pada seorang teman lama. Suni tertawa kecil. Rayuan basi seperti itu tidak akan mempan padaku. Dia lalu menatap para satpam. Kalian semua boleh pergi, dia terlihat seperti orang baik-baik. Jika dia mau menunggu dengan sabar, apa masalahnya? Tidak ada yang akan membuat keributan di sini. Yi Chen tersenyum kecil di dalam hatinya. Suni ternyata masih sama baiknya, seperti dulu, bedanya. Kalau dulu asetnya mirip bola golf, sekarang sudah mirip bola basket. Nah, bersiaplah untuk momen kocak ini. Begitu Suni masuk ke mobilnya, dia langsung mematung kaget karena ada seseorang. Yi Chen ternyata sudah duduk santai di kursi penumpang. Dengan terkejut, dia berteriak, sejak kapan kamu masuk ke sini, dan apa maumu sekarang? Yi Chen menjawab santai, aku cuma butuh tumpangan gratis kok. Suni memandangnya dengan sangat bingung, bukankah tadi kamu sedang menunggu seseorang di sana? Yi Chen tersenyum lebar, itu sudah tidak penting lagi sekarang. Ada urusan lain yang harus kurus terlebih dahulu. Suni pun tertawa kecil mendengarnya. Yi Chen diam-diam mengamatinya, aura hitam kegelapan tampak menyelimuti tubuh Suni. Itu pertanda jelas bahwa petaka buruk akan segera menimpa dirinya. Dia adalah satu-satunya orang yang berbuat baik pada keluargaku. Jadi aku tidak akan membiarkan bahaya menyentuhnya. Akhirnya, dia menjawab, namaku adalah Chen Han. Sekarang, bisa kita berangkat. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di Hotel Dragon Lake. Begitu mereka melangkah masuk, pandangan semua orang langsung tertuju pada kecantikan Suni. Siapa wanita menawan itu? Dia benar-benar gadis paling memukau di seluruh pesta ini. Yang lain berbisik, tunggu, bukankah itu Direktur Suni? Kenapa dia membawa seorang pria? Ini pertama kalinya dia menghadiri pesta bersama seseorang. Suni tersenyum dengan sangat sopan, lalu bertanya, apa kamu mau makan sesuatu? Tepat saat mereka hendak duduk santai, beberapa pengusaha kaya langsung berjalan mendekat untuk menyapa dirinya. Yu Chen membatin dalam hati, kalau Suni ini ternyata cukup terkenal di sini. Salah satu pengusaha tiba-tiba mengangkat gelasnya dan mengajak Direktur Suni minum bersama.
Sebelum Sunni sempat menjawab, Yu Chen langsung melangkah maju. Sunni tidak suka alkohol, biar saya yang mewakili, si pengusaha pun mendengus kesan. Sunni buru-buru menahan Yu Chen, karena dia memang tidak bisa minum. Aku cuma mau minum 1 teguk saja, jadi tolong jangan paksa lagi. Para pengusaha itu tersenyum setuju. Tapi tiba-tiba sebuah suara dingin menyela, kalau 1 teguk saja jelas tidak akan cukup. Wajah Sunni langsung berubah pucat melihat kedatangan Chen Fang. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Chen yang terkenal licik. Terakhir kali, dia sempat melecehkan Direktur Sunni di sebuah pesta besar. Saking marahnya, Sunni menyiramkan minumannya ke wajah pria itu. Sekarang, dia jelas datang untuk balas dendam. Chen Fang menyeringai jahat dan menyuruh Sunni menghabiskan sebotol penuh jika ingin dimaafkan. Jangan salah paham, karena ini bukan permintaan melainkan perintah wajib. Tolak ini dan kau bisa kehilangan pekerjaanmu. Sunni terpaksa tersenyum getir demi menjaga suasana pesta tetap kondusif. Kalau minum terlalu banyak, aku takut malah bikin kekacauan di sini. Tapi di dalam hatinya, Sunni ingat betul kejadian buruk waktu itu. Si brengsek ini pernah meracuni minumannya sampai dia merasa pusing seketika. Makanya saat itu, dia menyiram wajah Chen Fang. Dan sekarang si kutu kopret ini mau pakai trik menjijikan yang sama lagi. Chen Fang menyeringai mesum sambil bertanya kenapa Sunni kelihatan tegang sekali. Tenang saja, kalau kau mabuk, aku sendiri yang akan mengurusmu di kamar atas. Sunni langsung ketakutan setengah mati. Dia sudah sering mendengar rumor mengerikan tentang kebejatan Chen Fang. Setiap wanita yang menerima minumannya pasti berakhir hancur. Mulai tidak sabar, Chen Fang mendengus sombong. Bahkan, jika Presiden Jia sendiri yang berdiri di sini, dia tetap harus minum kalau ku perintahkan. Jadi apa yang membuatmu merasa bisa menolakku? Sunni hanya bisa menunduk pasrah. Dia cuma anak dari keluarga biasa yang putus sekolah demi mencari nafkah sejak kecil. Berkat kerja keras bertahun-tahun, dia akhirnya sukses menjadi direktur perusahaan ternama. Tapi meski sudah mandiri secara finansial, dia tetap tidak punya kekuatan melawan tuan muda penguasa seperti Chen Fang. Dan disinilah momen kepuasan kita dimulai. Yu Chen berjalan santai, merebut botol itu, lalu menghantamkannya ke kepala Chen Fang hingga hancur berkeping-keping. Bahkan ayahku saja tidak pernah memukulku. Yu Chen menatapnya dingin dan bertanya siapa yang memberi hak padanya untuk memaksa orang lain minum. Bersyukurlah, karena aku masih menahan diri. Kalau tidak, pukulan tadi pasti sudah membuatmu tidak bisa bicara lagi selamanya. Seluruh ruangan langsung hening seketika. Bocah ini tamat, karena keluarga Chen sangatlah berkuasa di kota ini. Bahkan polisi pun tidak berani ikut campur dengan mereka. Sunni memucat seketika, mengkhawatirkan nasib Yu Chen yang sama sekali tidak tahu bahaya di depannya. Dia bertindak nekat hanya karena ingin melindungiku dari rundungan Chen Fang. Tapi sekarang dia malah terjerumus dalam masalah besar. Sunni pun memohon agar dirinya saja yang meminum semuanya. Asalkan temanku dibiarkan pergi dengan aman. Chen Fang mengusap darah di dahinya sambil tertawa kejam. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Belum sempat bicaranya selesai, Yu Chen langsung melayangkan tendangan telak tepat di antara kedua kakinya. Chen Fang langsung tumbang sambil mengerang kesakitan luar biasa dan mengancam kalau Yu Chen telah membuat kesalahan besar. Yu Chen menjambak rambutnya kasar, rasakan itu. Kau akan segera tahu siapa yang salah di sini. Tanpa banyak bicara, Yu Chen kembali menghajar Chen Fang tanpa ampun. Tepat di saat itu, ayah Chen Fang tiba dan berteriak menyuruhnya melepaskan putranya. Semua orang terkesiap melihat kedatangan Chen Jinhua, sang kepala keluarga Chen yang legendaris bersama pengawal pribadinya. Habislah bocah itu sekarang. Sunni panik heran kenapa tokoh besar seperti Chen Jinhua bisa datang ke pesta biasa ini. Bagaimana caranya menyelamatkan Yu Chen dari situasi mengerikan ini sekarang? Yu Chen melirik pria tua di samping Chen Jinhua dengan santai. Ternyata itu master bela diri yang sangat mereka takuti. Padahal dia kelihatan lemah sekali. Kenapa semua orang heboh? Chen Fang berteriak mengadu kalau bajingan ini menyerangnya tanpa alasan. Namun Chen Jinhua menyuruhnya diam dan mundur karena Master Ming yang akan mengurus semuanya. Master Ming pun mulai melangkah maju. Master Ming memuji bakat bertarung Yu Chen, tapi menyebut tindakannya memprovokasi keluarga Chen sebagai kesalahan fatal. Yu Chen hanya tersenyum mengejek mendengar kesombongan orang tua bangka di depannya itu. Di usia senjamu, kau sebenarnya cuma membuang waktu saja lagi pula. Kenapa kalian menghalangi jalanku? Chen Jinhua mendengus sinis menanyakan,
Apakah Yu Chen pikir dia bisa lolos begitu saja? Master Ming akan memastikan kau mati perlahan dengan sangat menyakitkan sampai jasadmu pun tidak bersisa. Master Ming kemudian berjalan mendekat tepat di hadapan Yu Chen dengan angkuhnya. Berlututlah, minta maaf, dan jadilah muridku maka nyawamu akan kuampuni. Suni tercengang melihat gerakan secepat kilat pria tua itu, sementara Yu Chen malah terkekeh santai sekali. Kau sudah bau tanah, jadi nikmatilah sisa hidupmu, karena tamparan tanganku sebentar lagi akan mengirimmu ke liang lahat, dan asal kau tahu, aku tidak cuma suka memukul orang saja, tapi aku juga suka menyeret mereka di tanah. Lihat ini, meski diserang bertubi-tubi, Yu Chen cuma butuh satu pukulan untuk menanam Master Ming ke tanah. Semua orang melongo tidak percaya melihat pemandangan itu. Yu Chen menyeringai menyuruh mereka menutup mulut sebelum kemasukan lalat. Chen Jinhua gemetar ketakutan melihat Master Ming dikalahkan bocah kemarin sore. Sambil batuk darah, Master Ming menanyakan tingkatan kultivasi Yu Chen yang sebenarnya. Yu Chen pun mengeluarkan sedikit aura tekanannya hingga membuat Master Ming kembali memuntahkan darah segar dari mulutnya. Chen Jinhua menatapnya penuh kengerian, karena belum pernah melihat kekuatan sedahsyat itu. Sebelumnya, Yu Chen langsung menatapnya tajam dan memanggil nama Chen Jinhua dengan sangat dingin. Tadi kau bilang akan membuatku mati seperti anjing, lalu sekarang kenapa diam saja? Di saat bersamaan, Yu Chen mengingat kalau keluarga Chen adalah dalang di balik hancurnya keluarga Yi dahulu. Hari ini aku akan mengubur mereka dengan tanganku sendiri. Dengan panik, Chen Jinhua berteriak menyuruh semua pengawalnya menyerang, tapi puluhan pengawal itu langsung tumbang hanya dalam hitungan detik. Aku tidak suka melukai orang tidak bersalah, jadi mundurlah jika kalian sayang nyawa. Akhirnya, Chen Jinhua berlutut pasrah memohon ampun atas kelakuan buruk putranya. Saya mengaku salah, karena tidak mendidik putra saya dengan benar, hingga menyinggung Anda. Yu Chen menatapnya dari atas, dan mengejek perubahan sikapnya yang tadi begitu angkuh, tapi sekarang berlutut layaknya seekor anjing peliharaan. Kau tahu, aku punya kebiasaan buruk yaitu, tidak pernah melupakan dendam. Karena masalah ini sudah dimulai maka biar aku yang menyelesaikannya. Tepat saat itu, beberapa polisi masuk menyerbu hotel. Sang kapten berteriak menyuruh mereka berhenti di tempat. Tapi begitu melihat sekeliling, dia langsung mematung sok menyaksikan keluarga Chen yang kuat malah berlutut di hadapan pemuda biasa. Chen Jinhua merasa lega, karena polisi akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Sekuat apapun ilmu bela diri bocah ini, dia tidak akan bisa melawan aparat hukum pemerintah. Bukankah itu master bela diri keluarga Chen? Kenapa dia berlutut? Kapten wanita itu bingung melihat Yu Chen yang masih asik menjambak rambut Chen Jinhua. Yu Chen menjelaskan, kalau putra tua bangka ini melecehkan seorang wanita, makanya dia beri pelajaran. Kapten itu langsung menodongkan pistolnya dan menyuruh melepaskannya. Namun Yu Chen dengan tenang menantangnya untuk menembak saja. Ini urusan pribadiku jadi jangan ikut campur. Sang kapten mengernyit heran berpikir, apakah pemuda di depannya ini sudah gila karena berani melarang aparat bertindak. Menjaga ketertiban itu sudah tanggung jawab kami. Sang kapten memberikan peringatan terakhir. Namun Yu Chen hanya membalasnya dengan tatapan yang sangat dingin dan menusuk. Dengar juga peringatanku, ikut campur lagi maka kalian akan menyesal. Saat Yu Chen hendak bertindak, Suni segera menahan lengannya sambil memohon padanya untuk segera berhenti demi keselamatannya sendiri. Kenapa kamu menahanku? Suni bertanya dengan nada sangat tegas. Kalau kamu tidak berhenti sekarang, aku tidak akan pernah mau bicara lagi denganmu. Tolong dengarkan aku dan jangan serang mereka. Lalu dia berbalik ke arah para polisi. Pak polisi, dia bakal kooperatif kok. Tolong jangan tembak. Di Chen menghela napas. Jadi, sekarang gimana? Apa aku bakal ditangkap? Suni tersenyum menenangkan. Selama ada aku, tidak akan. Rekaman CCTV membuktikan, kalau kamu cuma membela diri, kamu hanya perlu menulis surat pernyataan saja, tidak lebih. Adegan pun langsung berpindah ke kantor polisi. Seorang petugas melapor Kapten. Kami sudah memeriksa rekaman pengawas beberapa kali, sebagian besar datanya telah dihapus. Dari sisa yang ada, jelas sekali Yi Chen hanya membela diri. Sang kapten langsung mengernyitkan dahi. Bagian mana yang dihapus? Petugas itu langsung menunjuk ke layar kaca. Di sini, Master Ming berdiri tepat di depan Yi Chen. Tapi klip berikutnya tiba-tiba memperlihatkan tanah hancur dengan Master Ming yang sudah terkapar. Tidak ada rekaman yang menunjukkan kejadian aslinya. Sang kapten berpikir. Jarak hotel ke kantor polisi kan cuma beberapa menit, siapa yang bisa menghapus rekaman itu secepat ini?
Sepertinya pemuda ini punya latar belakang yang sangat luar biasa kuat. Dia akhirnya membuat keputusan, karena kita tidak punya bukti apa-apa, kita harus melepaskannya. Setelah keluar dari kantor polisi, Sunni tersenyum lebar. Kan, ku bilang juga apa, kita pasti dilepas. Hari ini, mendebarkan sekali. Tapi untungnya berhasil, Yi-Chen membatin, ancaman terbesar Sunni sebenarnya masih di tangan keluarga Chen. Begitu aku pergi dari kota ini, mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku harus membereskan mereka dulu sebelum pergi. Sementara itu, Sunni diam-diam terus menatapnya. Kadang dia terlihat sangat manis, tapi kadang juga terasa begitu mengerikan. Yi-Chen menyadari tatapan itu. Kenapa menatapku begitu? Jangan bilang kamu naksir aku ya. Pipi Sunni langsung merona merah. Tidak, bukan begitu. Aku cuma bingung mau mengantarmu kemana. Yi-Chen tersenyum pasrah. Aku tidak punya rumah, bahkan tidak tahu harus tinggal di mana. Aku cuma mengikuti kemanapun takdir membawaku pergi. Sunni berpikir sejenak. Jadi, kamu tidak punya tempat tinggal di kota ini? Dia ragu sejenak lalu berbicara. Bagaimana kalau menginap di rumahku saja? Ada kamar kosong, kamarnya kecil sih, tapi jelas lebih baik dibanding tidur di taman. Yi-Chen sengaja menggodanya. Kamu tidak takut aku macam-macam? Atau ini caramu membalas budi, karena sudah ku bantu hari ini? Wajah Sunni langsung memerah padam. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan ini? Tidak jauh dari sana, sang kapten wanita diam-diam mengamati mereka berdua. Dia berpikir, pengawal keluarga Chen itu semuanya pensiunan tentara, mustahil anak muda ini bisa mengalahkan mereka semudah itu. Ada yang tidak beres dengannya. Aku butuh seseorang untuk menyelidiki anak ini. Dia pun langsung menelepon seseorang. Kakak Ci, aku butuh bantuanmu. Aku sudah mengirimimu video. Tolong beritahu aku, di tingkat mana kekuatan pemuda ini. Layar beralih ke pegunungan Siberia. Seorang pria memeriksa ponselnya lalu menghela napas. Kapten itu kan berasal dari keluarga yang super kaya. Dia bisa saja hidup santai dengan semua uang itu. Tapi dia malah bersikeras jadi polisi di kantor kecil dan terus memintaku menyelesaikan kasusnya. Memangnya dia tidak tahu kalau aku ini pemimpin dari pasukan Dragon Soul. Menangani kasus biasa jelas di bawah levelku. Tapi sudahlah, mari lihat apa yang dia kirim kali ini. Sambil menonton videonya, dia bergumam. Para pengawal itu semuanya pensiunan tentara, mengeroyok satu bocah saja. Sungguh memalukan sekali. Tapi berikutnya, matanya langsung terbelalak kaget, yang dihajar habis-habisan, ternyata bukan Yi-Chen, melainkan para tentara itu. Dia langsung berdiri tegak. Anak ini jelas bukan orang biasa. Jangan-jangan dia seorang Grandmaster. Pria itu langsung menelepon anak buahnya. Cari tahu semua hal tentang pemuda ini. Aku mau setiap detail informasinya sekarang juga. Sementara itu, Sunni baru saja selesai mandi. Dia tersenyum ramah. Yi-Chen, sekarang kamu bisa pakai kamar mandinya. Yi-Chen membatin. Dia baik sekali. Bagaimana bisa seseorang begitu mempercayai orang asing sampai membawanya ke rumah? Sambil mandi, ingatan 5 tahun lalu kembali muncul di kepalanya. Saat guruku menyelamatkanku, kupikir itu berkah dari langit, tapi aku tidak tahu kalau itu justru awal dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Di hari pertama saja, gurunya langsung melempar dia ke kandang binatang buas yang kelaparan selama 3 hari. Setelah pertarungan hidup dan mati yang sangat sengit, Yi-Chen nyaris tidak selamat. Baru setelah itu gurunya mengajarkan kultivasi. Demi pengalaman tempur nyata, dia dilempar dari gunung, disuruh melawan beruang, dan dipaksa menghadapi segala situasi berbahaya yang mengancam nyawa. Setiap kali terjadi, Yi-Chen selalu berhasil lolos dari maut, dan setiap kali dia bertahan hidup, kebenciannya justru makin membara. Aku akan memburu setiap orang yang menghadiri perjamuan saat keluargaku dihancurkan dulu. Tidak ada satupun dari mereka yang akan kubiarkan hidup. Di sisi lain, Sunni mendadak menyadari sesuatu. Astaga, aku lupa membawakan pakaian untuk Yi-Chen. Lalu pikiran lain melintas. Tunggu dulu, pakaian dalamku kan masih tertinggal di dalam kamar mandi. Aku harus mengambilnya sebelum dia melihatnya. Dengan cepat dia membuka pintu. Aku melupakan sesuatu. Yi-Chen berbalik. Ada apa? Kamu butuh sesuatu. Tepat pada detik itu, handuk Yi-Chen melorot jatuh. Wajah Sunni seketika memerah padam dan dia langsung kabur keluar. Maaf, aku tidak lihat apa-apa di kamarnya. Dia langsung membenamkan wajah ke bantal. Aduh, memalukan sekali. Apa yang dia pikirkan tentangku sekarang? Di sisi lain, Yi-Chen tersenyum tipis.
Kelihatannya dia tidak akan berani keluar kamar malam ini. Bagus. Itu memberiku cukup waktu untuk menyelesaikan urusanku di sini. Layar berganti ke villa keluarga Chen. Chen Sengwo mondar-mandir dengan amarah yang meledak-ledak setelah dipermalukan habis-habisan tadi siang. Chen Fang mengeluh. Mayer, kalau mondar-mandir terus begitu, kepalaku bisa pusing tahu. Chen Sengwo langsung menampar wajahnya dengan keras. Gara-gara kamu, keluarga kita benar-benar menanggung malu yang luar biasa hari ini. Master Ming sekarang terluka parah, sedangkan kakekmu masih melakukan kultivasi tertutup. Kalau ada yang berani menyerang keluarga Chen sekarang, siapa lagi yang akan melindungi kita semua? Kalau begitu ayo kita jemput kakek pulang. Dia pasti akan memberi pelajaran berharga pada bajingan itu. Chen Sengwo mengangguk setuju. Kita tidak punya pilihan lain, bocah sialan itu masih berkeliaran bebas di luar sana. Besok kita akan pergi ke gunung untuk meminta bantuan kakekmu. Chen Fang menyahut girang. Begitu kakek kembali, habislah riwayat bocah tengik itu. Begitu kakek melumpuhkannya, aku bebas bertindak sesuka hati pada Suni di depan matanya. Tapi tebak siapa yang tiba-tiba muncul di sana? Hi Chen tersenyum dengan rencana yang cukup berbahaya juga ya. Jangan tegang, ayo kita duduk santai dan mengobrol sedikit. Wajah Chen Fang seketika pucat pasang. Tolong jangan bunuh aku salah besar karena sudah menyinggungmu. Maafkan aku. Tolong ampuni aku. Chen Xingwo berteriak marah. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Keluarga Chen punya pelindung seorang Grand Master. Hi Chen bertanya santai. Maksudmu ayahmu yang pergi ke gunung itu? Yang pergi ke gunung 10 tahun lalu untuk bermeditasikan? Chen Xingwo mendengos. Aku tahu seniman bela diri punya aliansi dan kamu pasti tunduk pada aturannya. Kalau kamu menyerangku saat ayahku tidak ada di sini, dia pasti tidak akan mengampunimu dan bahkan jika kamu bisa selamat darinya, aliansi bela diri akan terus memburumu. Jadi, jelas sekali kamu tidak bisa menyentuh kami. Hi Chen tersenyum tipis. Detik berikutnya, dia menyerang Chen Fang hingga tewas seketika. Lalu dia menatap Chen Sengwo, masih yakin aku tidak bisa membunuhmu. Chen Sengwo menangis histeris. Kita kan tidak punya dendam pribadi. Kenapa kamu membantai keluargaku? Hi Chen menyahut. Baru sekarang kamu ingat kalau kita tidak punya dendam. Aku sudah banyak berubah dalam 5 tahun terakhir. Mari ku bantu menyegarkan ingatanmu. Apa kamu ingat keluarga Yi? Keluarga yang dibantai habis saat pesta 5 tahun lalu. Wajah Chen Sengwo memukat pasi. Semua orang dari keluarga Yi kan sudah mati. Jangan bilang, kamu itu Yi Chen. Bagaimana kamu bisa selamat setelah jatuh ke sungai penuh monster mematikan? Yi Chen tersenyum dingin. Sebelum mati, dengar ini. Kamu pikir aku seniman bela diri yang terikat aliansi? Faktanya, aku bukan seniman bela diri. Aku adalah seorang kultivator. Di matamu, seniman bela diri mungkin yang terkuat di bumi, tapi di hadapan kultivator, kalian tidak lebih dari sekadar serangga kecil pengganggu. Serangga yang bisa diinjak kapan saja, sepertimu sekarang. Usai menghabisi Chen Sengwo, Yi Chen melangkah pergi. Layar pun beralih ke pegunungan sunyi. Saat keluarga Chen hancur, kakeknya langsung muntah darah di tengah meditasinya. Chen Yan mengamuk, siapa yang berani membunuh anak cucuku? Bajingan itu tidak hanya menghabisi mereka, tapi dia juga merusak 10 tahun kultivasiku. Aku, Chen Yan bersumpah pelakunya akan mati seperti anjing. Sementara itu, Di Chan bermeditasi dengan sangat tenang. Energi spiritual kota ini terlalu lemah. Jika ingin terus berlatih di sini, aku harus mengandalkan pil obat. Lalu, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Minggu depan adalah hari kematian orang tuanya. Dia akan mengunjungi makam mereka di gunung. Dia teringat kejadian 5 tahun lalu, saat usianya masih 11 tahun, ayahnya memberikan batu hitam misterius. Waktu itu, sang ayah berkata ini adalah harta karun kuno milik keluarga Yi. Yi Chen sudah membawanya selama 5 tahun, tapi tidak pernah menemukan sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba saja, dia melihat ada ukiran prasasti yang sangat samar di permukaan batu tersebut. Bagaimana kalau ku coba pakai darahku? Nah, perhatikan baik-baik. Tekanan dahsyat langsung menghimpit tubuhnya. Saat darah menyentuh batu, sebelum pingsan, dia bergumam, kenapa tiba-tiba aku mengantuk sekali. Saat Yi Chen membuka matanya lagi, dia sudah berada di dunia yang sangat asing. Sambil memegang kepalanya yang sakit, dia bergumam, di mana aku? Dan kabut aneh apa ini? Dia lalu melihat monumen batu raksasa bertuliskan pemakaman reinkarnasi. Yi Chen tertegun. Belum pernah melihat tempat seperti ini. Tiba-tiba,
Seekor monster raksasa muncul di hadapannya dan berbicara dengan suara berat. Kau hanya berada di ranah bumi. Lancang sekali tingkat sepertimu berani masuk ke pemakaman reinkarnasi. Tubuhmu tidak akan kuat menahan kekuatan paling lemah di sini sekalipun kau terlalu lemah. Jauhi pemakaman ini atau kau akan mati sia-sia. Detik berikutnya, Yi Chen mendadak terbangun di dunia nyata. Dia bergumam jadi, perkataan ayah memang benar. Ini bukan sekadar batu biasa. Ini adalah harta karun ajaib. Dia mengingat peringatan monster itu, aku masih terlalu lemah untuk kekuatan makam ini. Artinya, setelah aku menjadi lebih kuat, aku bisa mewarisi semua rahasia di dalamnya. Dia ingat melihat hampir 100 kuburan di dalam sana. Setiap makam itu, kemungkinan besar milik para ahli spiritual masa lalu yang kekuatannya tidak terbayangkan. Jika aku bisa menguasai semua kemampuan mereka, aku akan menjadi sangat kuat. Tepat saat itu, ketukan pintu terdengar. Sun memanggil dari luar. Yi Chen, apa kau sudah bangun? Sarapan sudah siap, ayo makan. Yi Chen keluar untuk sarapan sambil tersenyum lebar. Kalau kau terus memberiku makan seperti ini, aku tidak akan pernah pergi. Bagaimana kalau aku jadi koki pribadimu? Aku bisa memasak, mencuci, bahkan menghangatkan kasurmu saat dingin. Sunny membalas itu, tidak perlu. Apartemen kita sudah punya penghangat otomatis, tapi jika kau mau tinggal di sini, kau harus membayar uang sewa bulanan dan membantu beberapa pekerjaan rumah tangga. Yi Chen menggaruk kepalanya dengan canggung. Ya, sebenarnya aku tidak punya uang sama sekali. Aku cukup miskin. Sunny menghela napas dalam hati jadi dia berniat menumpang hidup padaku. Tiba-tiba, Yi Chen mengeluarkan selembar kertas, menulis sesuatu dengan cepat, lalu menyerahkannya. Ini adalah formula pil kecantikan, meski hanya pil tingkat rendah, khasiatnya pasti sangat berharga bagi perusahaan kosmetikmu. Anggap saja ini sebagai bayaran sewaktu. Sunny tersenyum pasrah. Apa kau tahu seberapa besar perusahaan kami? Kami tidak bisa asal menjual produk sembarangan seperti ini, Yi Chen menjawab dengan sangat yakin. Aku tahu perusahaanmu fokus pada kosmetik. Serahkan saja formula ini ke tim peneliti, aku jamin nilainya minimal 10 juta dolar. Sebelum Sunny sempat merespons, ponselnya berdering dari Presiden Gia. Ada rapat mendesak, tolong tunggu 2 menit, aku segera ke sana. Dia menoleh kembali ke Yi Chen. Aku akan dengar ceritamu nanti, aku harus segera pergi ke kantor sekarang. Kalau kau tertarik, ada banyak gedung perkantoran di dekat sini untuk melamar kerja. Setelah dia pergi, Yi Chen tersenyum getir. Guru benar, orang zaman sekarang tidak lagi mempercayai pengobatan tradisional. Beberapa saat kemudian, Yi Chen membuka lapak kecil di trotoar jalan. Dia berteriak kencang, diskon besar, potongan 20% untuk semuanya, hanya 20 dolar. Aku sembuhkan segala penyakit parah, garansi uang kembali. Para pejalan kaki mulai berbisik 20 dolar itu mahal. Orang ini jelas penipu. Laporkan ke polisi saja. Yi Chen menghela napas membujuk orang-orang ini ternyata lebih sulit dari dugaanku. Sepertinya aku harus pindah lapak ke tempat lain. Tiba-tiba, seorang wanita muda mendekat. Apa kau benar-benar bisa menyembuhkan penyakit apapun? Ikut aku sekarang. Tak lama kemudian, Yi Chen tiba di kediaman mewahnya. Sambil memandangi sekeliling, dia tersenyum melihat rumah megah ini. Kau jelas sangat kaya. Tenang saja, siapapun pasiennya, pasti akan kusembuhkan. Wanita muda itu menggelengkan kepala. Sepertinya kau salah paham. Yi Chen mengernyit heran. Aku ini seorang dokter. Jika kau membawaku ke sini bukan untuk mengobati orang, lalu untuk apa? Gadis itu langsung memperkenalkan dirinya. Namaku adalah Shan Mia. Aku membawamu ke sini karena wajahmu terlihat seperti penipu yang sangat meyakinkan. Yi Chen merasa tersinggung. Pertama, aku tidak pernah berbohong. Kedua, jangan buang waktuku di jam kerja. Shan Mia dengan tenang menyodorkan kartu ban. Bayaranmu sudah ada di dalam kartu itu. Begitu Yi Chen mengambilnya, sikapnya langsung berubah drastis. Baiklah, jadi apa yang harus kulakukan? Demi uang melimpah, aku bersedia melakukan apa saja. Berbohong sedikit bukanlah masalah besar. Shan Mia menjelaskan kalau ayahnya saat ini sedang sakit kritis. Bahkan tim dokter sudah memvonis sisa hidup ayahnya hanya tinggal beberapa hari lagi. Ibunya sangat terpukul dan terus-menerus cemas. Shan Mia takut jika ayahnya meninggal, sang ibu tidak akan kuat menahan duka lalu ikut pingsan. Jadi, dia memohon kepada Yi Chen, tolong bawa ayahku pergi dari sini. Katakan pada ibuku kalau kau membawanya ke gunung untuk pengobatan. Setelah beberapa bulan berlalu, baru kita beritahu kenyataannya.
Dengan begitu, dia punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan mentalnya. Yi Chen membatin permintaan yang sangat aneh. Tapi kalau cuma masalah itu, aku bahkan bisa menyembuhkannya secara total. Yi Chen mengangguk tenang, masalahmu akan beres. Mia akhirnya bisa tersenyum. Berarti aku tidak perlu memanggil polisi sekarang. Yi Chen mengernyitkan dahi, apa maksudmu berkata begitu? Mia menjawab sambil menyeringai lebar, jika kau tadi menolak membantuku, aku benar-benar akan melaporkanmu ke polisi. Tiba-tiba seorang pelayan membuka pintu kamar dan bertanya, nona muda, siapakah pria ini? Mia langsung menyahut, dia teman lamaku yang datang untuk menolong keluarga kita. Mia lalu menuntun Yi Chen masuk ke kamar ayahnya. Setelah memeriksa nadinya, Yi Chen bergumam kondisinya jauh lebih parah dari dugaanku. Satu kakinya sudah di liang kubur. Pengobatan medis modern saat ini jelas tidak cukup maju untuk menyelamatkan nyawanya. Sejujurnya aura kematiannya sudah menyebar sampai ke jantung, jika sampai ke otak. Bahkan aku pun tidak akan sanggup menolong. Mia menjelaskan dengan sedih, bulan lalu ayah didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium lanjut. Kami sudah membawanya ke rumah sakit terbaik di sini hingga ke ibu kota. Tapi sia-sia, beberapa hari lalu spesialis terbaik di negara ini bahkan datang memeriksa, dan semuanya menyerah karena tidak ada harapan. Tolong bantu aku tidak ingin kehilangan ayah dan ibu secara bersamaan. Tepat di saat itu, Ibu Mia masuk dengan air mata berlinang lalu menyapa, kau sudah kembali. Dokter Ki baru saja bilang, kalau hari ini adalah hari terakhir ayahmu, bagaimana aku bisa hidup tanpanya? Mia sangat terkejut. Dia sudah melarang Dokter Ki bicara jujur, karena takut ibunya terguncang. Tiba-tiba, saudara laki-laki Mia yaitu Shenlong menyela Mia, kau tidak boleh membohongi ibu. Kematian adalah takdir semua orang, tidak ada gunanya ditutupi. Aku bahkan sudah menyebarkan undangan pemakaman ayah untuk besok. Besok kita akan mengadakan upacara pemakaman yang sangat mega. Mia memelototinya tajam, Shenlong, apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun bicara begitu di depan ibu? Shenlong hanya mengangkat bahunya santai, ayah sangat menderita. Dengan kondisinya sekarang, kematian justru menjadi kelegaan baginya. Aku benci melihatnya terus kesakitan. Tenang saja, setelah aku resmi memimpin perusahaan nanti, aku pasti akan menjamin kehidupan kalian berdua. Mendengar kata-kata itu membuat Ibu Mia menangis makin kencang. Yi Chen mengamati semuanya, licik sekali kan? Setelah Tuan Shen meninggal, warisannya dibagi 3 orang, dan Shenlong ingin ibunya mati kesedihan juga. Biar dia mendapat bagian harta warisan terbesar. Benar-benar anak yang sangat bejat. Mia langsung membentak keras, apa kau tidak punya otak? Jelas sekali kau sengaja ingin membunuh ibu dengan ucapan kotormu. Kau benar-benar manusia yang menjijikkan. Shenlong balas berteriak, lancang sekali kau menghinaku. Lagi pula, kalau ibu memang mau mati, kenapa harus kuhalangi? Mulutmu sudah keterlaluan. Biar ku beri kau pelajaran sekarang juga. Begitu Long melangkah maju, Yi Chen langsung menonjok wajahnya, Bu. Lalu dia berbisik dingin, tenang dulu bocah. Kalau aku sampai hilang kesabaran, kamu yang akan menyesal sendiri. Dokter Ki berteriak histeris, siapa kamu berani memukul calon pewaris keluarga Shen? Yi Chen menjawab santai, beri aku 10 juta dolar dan aku sembuhkan Tuan Shen. Semua orang langsung membatu. Ibu Mia menatap putrinya dengan cemas, apa dia bisa menyelamatkan ayahmu? Mia menjawab sangat yakin, iya ibu. Aku sangat percaya pada kemampuan hebat Yi Chen. Tapi dalam hati Mia membatin, tidak tahu malu sekali orang ini. Padahal kesepakatan awal hanya ratusan ribu. Sekarang dia malah minta 10 juta dolar demi menenangkan situasi. Long mencibir sinis, mustahil. Bahkan dokter terbaik di dunia saja tidak bisa menyembuhkan ayah. Bagaimana mungkin bocah ingusan ini bisa melakukannya? Kamu menipu kami. Jika terjadi apa-apa, kamu harus tanggung jawab. Kalau penipu ini mencelakainya, kamu tidak akan dapat sepeser pun warisan, dan dia akan membusuk di penjara seumur hidupnya. Dalam hati, Long tersenyum licik merasa rencananya berhasil. Ayah sudah sekarat, dan ibu juga tidak akan bertahan lama lagi. Jika aku bisa menyingkirkan Mia dari ahli waris, seluruh kekayaan ini akan jadi milikku. Setelah itu, Yi Chen menyuruh semuanya keluar. Begitu hanya tinggal berdua, dia menatap Tuan Shen dan berkata, Anda sangat beruntung bisa bertemu denganku. Aku sudah belajar banyak hal dari guruku untuk menyelamatkan nyawamu. Saatnya menunjukkan kemampuan asliku. Yi Chen pun langsung memulai pengobatan. Saat memeriksa pasien,
Dia membatin aura kematian sudah menyebar ke seluruh tubuhnya dan fakta bahwa dia masih bernapas sekarang benar-benar sebuah keajaiban besar. Beruntung salah satu meridiannya masih terbuka dan dia bisa diselamatkan. Nah, perhatikan baik-baik momen ini begitu Yi Chen memulihkan meridian tersebut, aura hitam yang mengerikan langsung menyembur keluar dari tubuh Tuan Shen. Tidak ada tempat lagi untukmu di dalam tubuhnya, Gus. Dengan sekali kibasan tangan, Yi Chen menghancurkan aura hitam tersebut. Dia menghela napas membunuh itu mudah, tapi menyelamatkan nyawa jauh lebih sulit. Mengobati pria ini saja sudah menguras banyak energi spiritualku dan aku harus segera bermeditasi untuk memulihkannya. Berjalan keluar dari kamar, Yi Chen berkata dengan sangat tenang dia akan segera siuman kok. Mia langsung berkata tunggu di sini, aku ambilkan bayaranmu. Namun ibunya bertanya cemas apa dia benar-benar akan bangun. Yi Chen tersenyum, hangat masuklah, lihat sendiri keadaannya di dalam. Sang ibu dengan penuh rasa syukur menyerahkan sebuah kartu bank terima kasih banyak karena telah menyelamatkan suamiku. Seluruh bayaranmu sudah ada di dalam kartu ini. Namun sebelum Yi Chen sempat menerimanya, Long langsung memotong. Ayah mengidapkan terstadium akhir. Tidak mungkin bocah ini bisa menyembuhkannya. Ibu dan Mia mungkin sangat bodoh. Tapi aku tidak. Aku tidak akan membiarkan uang hasil kerja keras ayah terbuang sia-sia sebelum melihat buktinya sendiri. Dia tidak boleh dibayar. Yi Chen tersenyum dingin katak dalam tempurung sepertimu, tidak bisa menghalangiku, untuk ayahmu. Aku hanya memperpanjang umurnya 3 hari ingat. Hanya 3 hari saja. Jika ingin dia hidup lebih lama, bawakan uangnya tepat waktu, karena selain obatku, tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Long berteriak marah kamu sudah kelewat sombong ya, biar aku panggil polisi saja. Dokter Qi menimpali aku kenal beberapa petugas polisi untuk mengurus penipu ini. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Tuan Shen berjalan keluar dengan perlahan. Long seketika terbelalak tidak percaya. Dia kan sudah sekarat. Bagaimana bisa dia berdiri lagi? Tuan Shen melihat sekeliling lalu bertanya, di mana dokter hebat tadi? Dia kemudian menatap Mia putri kesayanganku yang manis. Berkat dirimu, ayahmu ini masih bisa hidup dan sekarang badanku terasa jauh lebih segar dari biasanya. Dia lalu menatap tajam ke arah Long dan jangan dikira aku tidak tahu apa saja kelakuanmu selama aku sakit kemarin. Long terpaksa tersenyum palsu ayah. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Aku mengerti tanggung jawabku. Tuan Shen langsung mendengus kesat apa kamu sedang mencoba membodohiku sekarang. Setiap hari kamu pasti berdoa agar aku cepat mati demi bisa menguasai semua harta warisanku kan. Biarpun aku mati nanti, aku pastikan kamu tidak akan mendapat sepeser pun uang. Sekarang cepat panggil dokter tadi kembali ke sini. Perlakukan dia dengan rasa hormat yang layak. Jika tidak, aku akan membuatmu sengsara sampai tidak layak menjadi pengemis. Sekalipun, di sisi lain, para eksekutif di Maybelline China Group sedang rapat membahas krisis keuangan perusahaan mereka. Harga saham kita terus merosot tajam belakangan ini, dan sudah lama sekali kita tidak meluncurkan produk baru. Para kompetitor di luar sana sudah benar-benar menyalip posisi kita sekarang. Mendengar hal itu, Sunny bertanya jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan perusahaan. Tiba-tiba saja, dia merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam sakunya, dan saat merogohnya, dia menemukan selembar kertas catatan terlipat. Ini kan formula obat yang diberikan Yi Chen kemarin. Tapi kapan dia memasukkannya ke dalam saku bajuku ya? Dia pun teringat kata-kata percaya diri pria itu, bahwa formula pil kecantikan ini bernilai setidaknya 10 juta dolar. Jika formula ini benar-benar bisa menyelamatkan kita, itu akan jadi lelucon terkonyol. Tiba-tiba, seorang wanita merampas kertas itu dari tangannya sambil bertanya ketus apa yang kamu sembunyikan di saku bajumu. Sunny langsung berteriak Suna, kembalikan itu. Suna melihat ke kertas itu, lalu tertawa formula pil kecantikan, katakan padaku, dari dukun jalanan mana kamu membeli kertas tidak berguna ini? Kamu memperlakukan selembar kertas ini seolah-olah seperti harta karun yang tak ternilai harganya. Aku berani taruhan kamu pasti rela tidur di hotel beberapa malam untuk mendapatkannya. Sun langsung menatapnya dengan sangat tajam. Sekarang kembalikan. Suna mencibir sampahnya di tong sampah. Astaga, dia benar-benar merobek formula itu. Sunny murka lalu mendorongnya hingga kedua wanita itu langsung baku hantam dengan sengit. Para eksekutif di sekitar hanya bisa menghela napas karena mereka berdua selalu ribut di setiap rapat. Rasanya kurang lengkap tanpa pertengkaran mereka. Saat itulah Jion masuk dan berteriak cukup. Hentikan pertengkaran konyol ini.
Kalian tidak boleh mengacaukan rapat penting seperti ini. Begitu melihat Jiun marah besar, kedua wanita itu seketika langsung terdiam. Kalian semua pasti tahu betul kenapa rapat hari ini diadakan. Semua perusahaan pesaing telah meluncurkan produk kecantikan baru, sementara kita masih menjual krim jadul yang sama selama 3 tahun terakhir. Apakah ada yang bisa menjelaskan hal ini kepada saya? Seketika seisi ruangan langsung hening. Dia kemudian menatap tajam ke arah Departemen Penelitian dan Pengembangan. Aku bertanya pada kalian semua, apa yang kalian lakukan selama 3 tahun terakhir? Mana produk barunya? Tidak ada satupun. Kepala departemen segera berdiri dan berkata, Nona Jion, situasinya sangat sulit sekarang. Persaingan di industri kosmetik saat ini benar-benar sengit. Kami sudah meneliti banyak sekali formula, tapi sayangnya tidak ada satupun yang cukup bagus. Kami bahkan mencoba mempelajari resep-resep kuno, tapi semua yang berguna sudah lebih dulu dipakai oleh perusahaan kompetitor. Kami benar-benar kesulitan menemukan sesuatu yang baru untuk dijadikan produk terobosan kami. Jione membatin, dia memang benar. Persaingannya sangatlah berat. Tapi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan kegagalan. Aku sudah menghabiskan waktu 5 tahun untuk membangun perusahaan ini menjadi bisnis terkuat di kota ini. Aku melakukan semua ini agar orang tuaku tidak memaksaku melakukan perjodohan dengan keluarga kaya raya di luar sana. Jika perusahaan ini sampai hancur, maka semua kerja kerasku selama ini akan sia-sia saja. Tepat saat rapat memanas, Suna tiba-tiba bersuara, semua orang sibuk mencari formula baru. Padahal seseorang di perusahaan kita sudah memilikinya sekarang. Dia membuka lipatan kertas lalu membaca dengan keras formula eliksir kecantikan. Mata kepala departemen seketika terbelalak kaget. Formula eliksir kecantikan, itu kan nama resep kuno legendaris yang sudah menghilang sejak 500 tahun lalu. Konon ratu zaman dulu memakainya untuk menjaga penampilan mereka. Nona Jion, kalau ini benar-benar resep eliksir kecantikan asli, maka perusahaan kita pasti bisa terselamatkan hari ini. Jione pun langsung menatap Suni. Cepat tunjukkan formulanya pada kami. Suni buru-buru melambaikan tangannya. Kalian semua terlalu berlebihan. Temanku cuma menulisnya secara asal-asalan saja kok. Jion menjawab, meskipun begitu, biarkan kami melihatnya dulu. Namun Suni menggelengkan kepalanya menolak. Tolong mengerti. Temanku menulis itu murni sebagai lelucon saja. Para eksekutif lainnya langsung tertawa sinis. Kalau memang itu formula yang sangat luar biasa, mana mungkin ada orang yang menulisnya di atas selembar kertas tisu toilet. Suna tersenyum puas dalam hati, mampus kamu Suni. Sebentar lagi kamu pasti kena semprot habis-habisan secara gratis. Tiba-tiba, kepala departemen memungut salah satu potongan tisu yang sudah robek tadi. Setelah memeriksanya baik-baik, dia berteriak kegirangan, ini resep asli. Dia lalu berbalik menatap Suna dengan penuh amarah, aku melihatmu merobeknya tadi. Formula ini bisa menyelamatkan masa depan perusahaan kita, dan kamu malah menghancurkannya. Dulu kamu direktur departemen. Mulai detik ini, kamu resmi dipecat dari jabatanmu, dan kalau formula ini sampai tidak bisa dipulihkan, aku berjanji kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Wajah Suna langsung pucat pasing. Nona Jihun, tolong maafkan saya benar-benar tidak tahu kalau formula itu asli. Kepala departemen menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu mereka sempat mendapatkan sedikit pecahan dari formula hebat ini. Karena itulah saya langsung mengenalinya. Ini benar-benar formula asli. Hanya dengan satu resep ini saja, kita bisa menciptakan produk baru yang tak terhitung jumlahnya. Saya jamin perusahaan kita akan kembali berjaya. Jihun langsung memberi perintah, Suni, gunakan semua sumber daya yang kamu butuhkan. Apapun caranya, kita harus memulihkan formula ini. Sementara itu, Suna benar-benar terpaku dan shock bukan main. Bagaimana mungkin formula dari Suni itu asli? Suna berharap ini cuma mimpi buruk. Jihun menatapnya dengan sangat dingin dan berkata bahwa Suna telah menyia-nyiakan harta karun berharga tanpa alasan. Aku perhatikan kamu semakin sombong belakangan ini. Mungkin jabatan direktur membuatmu lupa diri, jadi mulai hari ini, aku akan memberimu pekerjaan baru yang bisa mengajarimu cara bersikap lebih rendah hati. Ada posisi kosong sebagai staf penjualan di toko baru kita. Kamu akan bekerja di sana sekarang sore harinya. Suni pulang ke rumah dan langsung memanggil Chen Han, tapi tidak ada jawaban. Suni bergumam cemas, apa dia pergi? Dia tidak menyangka resep pemberian Chen Han beneran asli. Apakah dia cuma pergi sebentar atau justru pergi selamanya? Semakin dipikirkan,
Semua ini terasa makin aneh baginya. Kalian bayangkan saja cowok ini mengalahkan banyak orang kuat sendirian, lalu santai menulis formula hebat dalam beberapa detik demi menyelamatkan perusahaan kita. Mungkinkah Chen Han sebenarnya adalah salah satu master tersembunyi yang legendaris itu? Tapi giliran kebenaran hampir terungkap, dia malah menghilang. Tiba-tiba, ada yang menepuk pundaknya dengan lembut sambil tersenyum. Apakah kamu mencariku? Sunni berbalik dengan kaget dan bertanya kapan dia kembali. Chen Han menjawab santai bahwa dia tadi keluar mencari pekerjaan seperti perintah Sunni, lalu menanyakan ada keperluan apa. Aku mendengar namaku dipanggil begitu sampai di rumah. Sunni mendadak ragu dan tampak gugup, membuat Chen Han bertanya kenapa wajahnya tegang begitu. Katakan saja, aku berjanji tidak akan marah. Sunni menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena formula pemberiannya disobek orang lain. Chen Han terkejut dan bertanya apakah perusahaan tidak menyukainya. Jika mau, dia bisa menuliskan formula yang lebih bagus. Aku akan memberikannya besok pagi karena hari ini sangat lelah. Sunni buru-buru menghentikannya. Chen Han menghela napas panjang dan heran melihat gelagat Sunni yang aneh. Kalau kamu minta bantuan lain, meski lelah, aku masih punya banyak energi sisa. Sunni langsung memutar bola matanya malas. Berhentilah bicara omong kosong atau aku panggil polisi sekarang juga. Waktu pertama kali ke kantor, kamu bikin keributan besar cuma demi bertemu Nona Ji-hun. Sekarang dia malah ingin menemuimu. Chen Han hanya mengangkat bahu acuh dan menolak karena sibuk. Kalau dia mau bertamu, suruh dia datang sendiri mencariku. Sunni kebingungan mendengar hal itu. Padahal dulu Chen Han sampai mengobrak-abrik seluruh departemen keamanan demi bisa menemuinya secara langsung. Kenapa sekarang malah tidak mau? Chen Han menjawab santai bahwa dulu dia dihina dan diusir paksa oleh petugas keamanan. Dia juga punya harga diri, jadi sekarang dia hanya membalas perlakuannya. Sunni menjelaskan bahwa Nona Ji-hun tidak bermaksud mengabaikannya. Sebagai pimpinan tertinggi perusahaan besar, semua orang harus membuat janji terlebih dahulu, tapi karena sekarang dia tahu kehebatanmu, dia ingin menemuimu sendiri. Apa kamu mau menemuinya besok? Chen Han menggelengkan kepala. Katakan padanya, kalau mau bertemu, datangi aku. Aku bukan tipe orang yang sudi kembali ke tempat yang pernah menghinaku secara sepihak. Setelah itu, Sunni segera menghubungi Ji-hun, menceritakan semuanya, dan Ji-hun malah tersenyum. Jadi dia ingin aku yang menemuinya. Baiklah, aku akan pergi menemuinya secara pribadi. Sampai saat itu tiba, awasi dia untukku. Ji-hun tersenyum karena merasa pria ini sangat menarik. Dulu dia bikin heboh demi menemuiku. Sekarang malah menolak mentah-mentah. Aku harus tahu orang seperti apa dia sebenarnya. Keesokan paginya, Chen Han tiba di aula Hujal, pasar herbal terbesar. Sambil melihat sekeliling, dia bergumam bahwa ini memang pasar herbal terbesar di kota. Melihat ramainya pengunjung yang datang, kualitas tanaman obat di sini seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Perhatiannya mendadak tertuju pada sebuah lukisan kuno. Sekali lihat, dia berkomentar bahwa untuk ukuran replika, lukisan palsu ini digarap cukup rapi. Seorang wanita muda langsung melotot kesal mendengarnya. Berani sekali kamu menyebut lukisan pusaka keluarga Ju kami sebagai barang palsu? Seorang pria tua buru-buru menengahi cucunya, Jiun, agar tidak bersikap kasar pada pemuda asing tersebut. Kakak membeli lukisan ini dengan harga sangat mahal. Bagaimana aku tidak marah? Kakak beralih menatap Chen Han dan berkata lukisan ini sudah diperiksa banyak ahli ternama. Atas dasar apa anak muda menilainya palsu? Chen Han tersenyum lalu menyindir bahwa semua ahli itu bodoh, karena pasti memeriksa tanpa menggunakan mata maupun otak mereka yang sebenarnya. Aku akui replikanya sangat rapi, sampai bisa menipu orang awam. Aku kesini cuma mau membeli tanaman obat, tapi kalau kalian menganggap barang palsu sebagai pusaka berharga, bagaimana aku bisa percaya kualitas herbal di sini? Mendengar sindiran pedas itu, Jion langsung emosi jiwa. Sang kakek buru-buru memperingatkan cucunya agar tenang, karena sebagai seniman bela diri, dia dilarang menyerang orang biasa. Tapi Jion tidak peduli dan berniat memberi pelajaran pada pria menyebalkan ini. Chen Han malah menyeringai menantangnya untuk memukul sambil menunjuk pipinya sendiri. Lagi pula, tinggi badanmu saja tidak akan sampai untuk menjangkaunya. Jion yang murka langsung melayangkan tendangan maut. Sang kakek cemas karena serangan cucunya yang terlatih bisa mematikan. Kocak banget sih,
Kalian lihat sendiri tendangan sekuat besi malah ditangkap pakai satu tangan dong sama dia dengan sangat santai sebelum sempat mendarat. Jiun langsung melongo ke Haranan. Bagaimana dia bisa menahannya dengan satu tangan? Chen Han menyeringai lalu membanting tubuh gadis itu ke lantai tanpa usaha berarti, sambil menasihatinya agar berhati-hati. Jurus bela diri yang kamu pelajari tidak cocok untuk wanita, kalau diteruskan beberapa tahun lagi, kamu bisa lumpuh. Jiun berteriak marah, karena merasa dipermalukan di depan umum. Kamu melampar tubuhku begitu saja. Dia mengadu pada kakeknya untuk balas dendam. Tapi sang kakek justru menghela napas, karena tahu pemuda ini bertarung tanpa tenaga dalam. Orang biasa tidak mungkin bisa melakukannya. Jiun merengut kesal dan mengumpat bahwa pemuda ini hanyalah seorang berandalan kelas kakap yang sengaja datang untuk membuat kekacauan. Chen Han terkekeh geli, disebut berandalan? Baik, mari ku perlihatkan seberapa merepotkannya diriku ini. Begitu merasakan tekanan energi yang luar biasa dahsyat dari Chen Han, kakek dan cucu itu langsung gemetar ketakutan. Jiun panik mengajak kakeknya kabur. Namun kakek Jun justru menundukkan kepala. Anak muda, tolong maafkan kami, karena kurang mendidik gadis ini dengan baik. Chen Han membalas bahwa kakek tidak perlu minta maaf, melainkan cucu kurang ajarnya yang harus diberi pelajaran sopan santun. Kakek Jun kemudian bertanya dengan sangat sopan tentang letak kepalsuan lukisan tersebut. Tanpa banyak bicara lagi, Chen Han segera mengalirkan energi spiritualnya ke dalam bulungan lukisan. Seketika muncul tulisan tersembunyi berbunyi hanya orang bodoh yang mau membeli lukisan ini. Replikanya memang sangat identik, sehingga hampir tidak mungkin dibedakan dari karya yang asli. Makanya sang pelukis menyembunyikan pesan ini menggunakan energi batin. Hanya sesama ahli energi batin yang bisa membacanya. Pantas saja kalian dan para ahli palsu itu tidak pernah menyadarinya. Sesaat kemudian, Jion membawakan semua tanaman obat pesanan Chen Han. Terima kasih sudah membungkusnya sendiri, Nona Jun. Gadis itu tampak melipat dadanya ketus. Apa kamu tahu betapa langka dan mahalnya semua tanaman obat ini? Memangnya kamu sanggup membayarnya? Nona Jione, tahukah kamu kalau tubuh manusia terdiri dari 70% air? Tapi dalam kasusmu, air itu sudah digantikan oleh kesombonganmu sendiri. Kamu itu gampang emosi, makanya tinggimu tidak bertambah tinggi. Jihon langsung meledak marah. Barusan kamu menghina tinggiku, ya. Aku memang tidak sekuat dirimu, tapi kalau guruku ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Menanggapi itu, Yi Chen hanya bersikap dingin, aku tidak mau berdebat dengan anak kecil. Aku hanya bicara dengan orang yang setara, sana minum susu dulu. Siapa tahu kamu bisa tumbuh sedikit lebih tinggi. Melihat situasi memanas, Ji Unuran langsung menengahi dan membujuk Yi Chen agar tidak memasukkan ucapan bocah itu ke dalam hati. Yi Chen pun tersenyum tipis. Tenang saja, aku tidak sepicik itu sampai harus menyimpan dendam pada anak kecil. Ji Unuran mengangguk lega, lalu berjanji akan segera mengirimkan seluruh daftar tanaman obat yang diminta Yi Chen dalam beberapa hari, secara gratis tanpa perlu membayar sepeser pun. Ji Unuran meminta Yi Chen menerimanya sebagai permintaan maaf, tapi Yi Chen menolak keras, karena dia paling benci berutang budi. Dia bersikeras membayar sesuai harga pasar, agar tidak digunjingkan di belakang. Ji Unuran hanya tertawa ramah sambil berterima kasih atas kunjungannya hari ini. Namun saat Yi Chen berbalik pergi dan menyebutkan nama aslinya, sang tetua mendadak membeku seketika. Mungkinkah dia keturunan dari keluarga Yi yang terkenal itu? Ji Hun yang melihat kakeknya panik langsung merasa kebingungan dan bertanya, apakah pemuda tadi memang sehebat itu? Wajah Ji Unuran berubah menjadi sangat serius. Jika dia sungguh Yi Chen yang legendaris itu, maka kota ini akan segera banjir darah. Semua orang yang pernah merendahkan keluarga Yi selama 5 tahun terakhir bakal menghadapi mimpi buruk mereka. Dalam perjalanan pulang, Yi Chen merenung tentang hari peringatan kematian orang tuanya yang sudah dekat. Kali ini, dia tidak akan tinggal diam. Tapi sebelum itu, dia harus membersihkan para penguntit yang terus mengikutinya sejak tadi. Sementara itu, Xiun menggumam kesal dan tidak percaya pemuda itu lebih kuat dari gurunya. Menurutnya, Yi Chen cuma beruntung dengan lukisan itu, membuat Ji Hun hanya bisa menghela napas panjang. Ji Unuran memperingatkan bahwa mereka berdua sudah salah menilai Yi Chen. Dia bukan cuma setara dengan gurumu, tapi 10 kali lipat lebih kuat. Xiun langsung terbelalak kaget, karena menganggap gurunya adalah petarung terkuat di wilayah ini. Bagaimana mungkin pemuda biasa bisa melampauinya?
Jiunuran pun menjawab dengan sangat serius bahwa pemuda yang mereka anggap biasa itu sebenarnya adalah seorang mahaguru bela diri. Seorang mahaguru sejati sanggup menghancurkan seluruh pasukan militer bersenjata lengkap sendirian, dan kita ini cuma dianggap semut pengganggu olehnya. Ngeri banget. Ji-hun pun mengernyit heran bagaimana bisa pemuda semuda itu mencapai tingkat legendaris tersebut. Jiunuran menggelengkan kepalanya pasrah. Dia bergumam bahwa kekuatan Yi Chen hari ini bahkan melampaui batas maha guru biasa. Jika dia terus berlatih selama 20 tahun lagi, tidak akan ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup melawannya. Untungnya keluarga kita berteman dengannya sejak awal, karena menjadikannya musuh adalah kesalahan terbesar yang fatal. Sementara itu, si penguntit yang mengikuti Yi Chen mulai menyeringai girang. Dia yakin pemuda itu adalah dokter dewa yang dicari bosnya, Tuan Shanghai, yang menjanjikan hadiah melimpah jika berhasil menemukannya. Mendadak Yi Chen berbelok ke gang sempit yang sepi. Si penguntit langsung panik karena takut ketahuan, namun dia tetap nekat mengejarnya agar buruannya tidak lolos. Begitu masuk ke gang, Yi Chen langsung mencengkeram lehernya dengan sangat kuat, sedang mencariku. Berikan satu alasan kenapa aku tidak boleh membunuhmu sekarang. Pria malang itu pun gemetar ketakutan dan memohon ampun agar nyawanya diselamatkan. Aku akan menceritakan segalanya. Namaku Fang Ton, detektif swasta berumur 41 tahun. Pria itu langsung mengoceh tanpa henti tentang alamat rumahnya, masa kecilnya yang suram, hingga detail tidak penting lainnya. Dia bahkan mengaku pernah tidak sengaja memakai celana dalam robek karena pakaian bersihnya habis, dan temannya masih mengejeknya sampai sekarang. Yi Chen pun mengernyitkan dahi mendengar kejujuran konyol itu. Cukup omong kosongnya, aku tidak butuh biografimu. Katakan siapa yang mengirimmu. Fang Tong menjawab jujur bahwa Tuan Shanghai menyuanya dengan tawaran $100.000 jika berhasil melacak lokasi Yi Chen. Yi Chen menyadari bahwa dia hanya memperpanjang umur Shanghai selama 3 hari. Jadi wajar saja jika pria tua itu sangat panik mencarinya. Sementara itu, Fang Tong hanya bisa tersenyum canggung. Bagaimana kalau kita ke kediaman Tuan Shanghai bersama dan membagi upah $100.000 itu sama rata? Tanpa menoleh, Yi Chen langsung membalas dingin agar Shanghai menghentikan permainan bodoh ini jika masih sayang nyawanya dan jangan pernah mengganggunya lagi. Aku ini orang sibuk. Fang Tong pun lekas menjelaskan kalau bosnya sama sekali tidak berniat buruk dan hanya ingin tahu keberadaannya. Jika ingin pergi setidaknya berikan alamatmu terlebih dahulu. Setelah itu, adegan pun berpindah ke rumah Sunyi. Yi Chen yang melihat gadis itu dandan dengan rapi langsung bertanya, apakah dia akan pergi ke suatu tempat. Sunyi hanya tersenyum manis lalu mengajak Yi Chen berbelanja bersama. Dia memperhatikan kalau Yi Chen selalu memakai baju yang sama setiap hari. Jadi dia ingin membelikannya pakaian baru dan sebuah ponsel agar mudah dihubungi. Yi Chen pun merasa heran kenapa gadis itu mau menghabiskan banyak uang untuk dirinya. Namun Sunyi tersenyum hangat dan memintanya untuk tidak mengkhawatirkan masalah biaya karena dia yang akan menanggung semuanya. Setibanya di pusat perbelanjaan, Sunyi memuji penampilan Yi Chen yang sangat tampan. Dia yakin jika Yi Chen masuk kuliah sekarang, pasti akan ada banyak gadis cantik yang langsung mengejarnya. Yi Chen membalas pelan kalau dia tidak berniat mencari uang dengan cara gampang. Mendengar itu, Sunyi malah menggodanya tentang kekasih dan menawarkan diri untuk mengenalkannya pada para sahabatnya yang masih jomblo. Membuat Yi Chen hanya menggelengkan kepala. Terima kasih, tapi aku tidak butuh pacar. Sunyi pun menyeringai usil sambil meledek kalau Yi Chen pasti jomblo seumur hidupnya. Perkataan itu mendadak membuat suasana hati Yi Chen menjadi sangat muram. Sunyi tidak tahu bahwa selama 5 tahun terakhir, hanya dendam yang ada di pikiran Yi Chen. Tapi itu bukan berarti dia tidak pernah jatuh cinta. Sebelum keluarganya hancur, ada seorang gadis kejam bernama Chu Suran. Gadis itu berjanji akan menerimanya jika Yi Chen mau menyatakan cinta di depan seluruh sekolah. Karena terlalu bodoh, dia mempercayai ucapan itu begitu saja dan langsung menembaknya keesokan harinya di depan umum. Namun kelanjutan kisahnya sungguh di luar dugaan. Bukannya menerima, gadis itu justru mempermalukannya di depan semua murid. Saat itulah Yi Chen sadar bahwa dirinya telah dijebak oleh taktik licik. Chu Suran sengaja melakukan itu agar semua orang menganggapnya pecundang yang menyedihkan. Ini dia momen yang bikinnya setengah mati. Kejadian kelam itu terekam jelas di ingatan Yi Chen dan cepat
atau lambat dia pasti membalasnya. Melihat tatapan amarah dari mata Hichen, Sunny pun lekas menghiburnya dengan berkata, kalau menjadi jomblo itu bukanlah hal buruk. Lagi pula mereka berdua tetap hidup bahagia, hingga Hichen menyentil dahi gadis itu dengan gemas. Fokus pada tujuan kita ke sini saja. Sun mengangguk patung, lalu mengajaknya ke toko Armanelu. Walau harga pakaian di sana sangat mahal, dia mengaku masih sanggup membelikan Hichen setelan yang bagus. Mendadak seorang wanita sombong mendekat dan menyindir, apakah Hichen adalah kekasih Sunny? Hichen langsung mengenali wanita itu sebagai Qian, salah satu komplotan jahat pengikut Chu Suran. Seleramu dari dulu memang selalu buruk sekali. Dulu saat sekolah kamu selalu menempel pada si pecundang Hichen, dan sekarang pacarmu pun cuma bisa memakai baju murahan begini. Kalau diperhatikan wajahnya mirip sekali dengan si pecundang, pacar Qian pun kebingungan dan bertanya, siapa sebenarnya sosok Hichen itu? Seketika Qian tertawa mengejek. Dia menyatakan cinta pada Chu Suran di depan seluruh sekolah, lalu dipermalukan begitu kejam hingga tidak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi di kelas. Tragisnya, beberapa bulan kemudian, seluruh keluarganya malah tewas dibantai habis tanpa sisa. Sangat disayangkan dia tidak bertahan hidup. Kalau tidak, kita pasti bisa menertawakannya lebih puas lagi. Mendengar ejekan itu, mata Hichen mendadak menatap tajam dan menyuruhnya tutup mulut sebelum dia bertindak. Sunny langsung memegang lengan Hichen dan mengajaknya pergi tanpa memedulikan para pengganggu itu. Tapi Qian kembali berular dan mengejek, apakah gembel seperti mereka berdua sanggup membeli baju di toko mewah sekelas Armani. Qian menantang, jika mereka bisa membelikannya pakaian dari sana, dia akan menuruti permintaan apapun. Setelah berada di lantai atas, Hichen bertanya kenapa Sunny menghentikannya padahal dia bisa saja memberi pelajaran berharga. Kamu baru saja berkelahi dengan Chen Feng beberapa hari lalu, hingga kita harus berakhir di kantor polisi. Tidak baik jika selalu terlibat keributan. Namun Sunny langsung shock melihat label harga $51.000. Dia tahu pakaian di toko ini mahal, tapi tidak menyangka harganya bakal segila ini. Karena sisa uang di kartunya tinggal $500 saja. Dia pun memaksakan senyum dan beralasan warna bajunya kurang cocok. Sebelum Qian kembali datang mengganggu. Aku heran kenapa toko ini menerima orang miskin. Sunny cemberut. Jangan asal bicara, mantel itu tidak cocok untuk Chen Feng. Makanya, kami tidak beli. Qin pun menyeringai. Tidak cocok. Atau kamu tidak mampu. Semua orang di kelas tahu kamu miskin. Meskipun gajimu sekarang lumayan, uangnya habis untuk rumah sakit saudaramu, jangan sok kaya. Kamu bahkan tidak lulus sekolah. Berhentilah sok penting. Kalau aku bebas bicara apa saja. Sahabatku adalah Siron, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Dia kondong ke depan dengan angkur. Tampar saja aku jika berani. Kamu tidak akan bisa membayangkan akibatnya. Detik berikutnya plak. Hichen langsung menampar wajahnya. Lalu dia menatapnya dengan tenang. Sekarang aku penasaran melihat kelanjutannya, dan kalau tidak ada yang menarik, aku akan memukulmu lagi. Semua orang langsung tercengang. Qin berteriak, kamu tahu aku sahabat Siron, tapi berani memukulku? Apa kamu tahu siapa pacarku? Hichen hanya mengedikkan bahu terserang. Aku tidak peduli. Pacar Qin maju dengan bangga, aku direktur keuangan grup Wing. Gaji bulananku $1 juta. Berani sekali kamu menyinggung orang kaya sepertiku? Pada saat itu, seorang pria tua berjalan mendekat. Dialah Shanghai Hem menatap pria itu dengan dingin. Sepertinya gajimu membuatmu menjadi terlalu sombong. Sang direktur keuangan membeku. Bukankah Tuan Shanghai hampir mati karena kanker? Kenapa dia di sini? Sunny juga terkejut. Jika Shanghai mendukung mereka, tamatlah kita. Qin langsung tersenyum manis. Paman Shanghai, Kojun selalu mengagumi Anda. Terima kasih banyak sudah datang. Kojun cepat menambahkan, Tuan Shanghai. Apakah Anda kemari untuk memeriksa proyek baru? Tapi lihat ini, Shanghai mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan lurus menghampiri Hichen dan memegang tangannya dengan penuh hormat. Tuan Hichen, saya sudah mencari Anda kemana-mana. Untuk sesaat, saya takut tidak akan pernah melihat Anda lagi. Qin berdiri di sana dengan rasa tidak percaya apa yang terjadi. Tuan Shanghai yang sangat dihormati justru membungkuk pada pacar Sunny. Wajah Kojun langsung pucat pasi. Dia memanggilnya Tuan Hichen. Bahkan Sunny benar-benar bingung setengah mati. Sejauh yang dia tahu, Hichen hanyalah seorang gelandangan. Hichen berkata dengan dingin, aku sudah memberi keluargamu satu kesempatan.
tapi kalian tidak menghargainya. Shanghai menundukkan kepalanya. Mohon maafkan saya, hari itu saya pingsan. Putra saya menyinggung Anda tanpa sepengetahuan saya. Dia sudah saya beri pelajaran. Dia di sini untuk meminta maaf secara langsung. Lalu dia berteriak, Shenlong, kenapa kamu masih berdiri di sana? Shenlong langsung berlutut, Tuan Yichen, saya salah. Tolong maafkan saya. Kojun sangat ketakutan. Aku sudah mengenal Shenlong selama bertahun-tahun. Dia adalah tuan muda sombong yang tidak pernah tunduk pada siapapun. Siapa sebenarnya pria ini sampai Shenlong berlutut di hadapannya? Apakah dia dari salah satu keluarga besar di Provinsi Jian? Yichen berbalik ke arah Sunny, ayo, kita lanjut belanja. Di sini terlalu berisik. Kojun menelan ludah. Baru kali ini, aku melihat seseorang mengabaikan Tuan Shanghai. Begitu Yichen pergi, Shanghai mulai memukuli Shenlong dengan kejam. Jika Tuan Yichen tidak memaafkanku, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu bekerja sebagai pelayan toko biasa. Kojun bergegas mendekat. Tuan Shanghai, pasti ada kesalahpahaman di sini. Sebelum dia selesai bicara, plak. Shanghai menampar wajahnya. Kamu hanya membuat semuanya menjadi jauh lebih buruk. Tuan Yichen sudah kesal dengan kita dan kamu malah menggunakan nama perusahaanku untuk mengancamnya. Shanghai membatin Tuan Yichen menyelamatkan hidupku. Jika dia mau mengobatiku lagi, aku bisa hidup 10 atau 20 tahun lagi. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan maaf darinya. Qin gemetar, kurasa kita baru saja menyinggung seseorang yang sangat kuat. Kojun mendesah pasrah, sebaiknya kita mulai mengemas barang, karena pekerjaan kita sudah hilang. Sementara itu, Sunny melihat semua pakaian mahal yang telah mereka beli di Yichen. Kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar sawat. Jadi, bagaimana kamu tiba-tiba membelikanku semua pakaian mahal ini? Tapi bagaimanapun, terima kasih banyak. Yichen tersenyum dalam hati. Dia masih mengira aku bangkrut, makanya dia hanya memilih pakaian yang lebih murah. Dia tidak tahu kalau aku sudah punya jutaan dolar di rekeningku. Dia benar-benar gadis yang berhati baik. Tepat saat itu, Shanghai menyusul mereka. Tuan Yichen, tolong tunggu sebentar. Saya tidak mengganggu belanja Anda tadi, karena tidak ingin membuat Anda tidak nyaman. Yichen meliriknya dengan dingin. Lalu, kenapa Anda mengganggu saya sekarang? Shanghai cepat-cepat menjelaskan. Saya di sini bukan karena Anda. Saya di sini karena nona muda di sebelah Anda ini. Salah satu karyawan saya memperlakukan Anda berdua dengan sangat buruk. Sebagai permintaan maaf, terimalah hadiah kecil ini. Sunny terbelalak kaget. Tas-tas itu berisi semua pakaian mewah yang dicobanya tadi, tapi tidak sanggup dia beli. Dia memberikan semua ini padaku sebagai hadiah. Yichen mengangguk kecil. Shanghai tidak seburuk itu. Dia benar-benar tulus mencoba memperbaiki keadaan. Yichen akhirnya berkata, dengarkan baik-baik, Shanghai. Shanghai langsung menjawab, baik, Tuan Yichen, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yichen menjawab, aku bersedia memberimu satu kesempatan terakhir. Besok pagi jam 9, aku akan datang ke rumahmu untuk melanjutkan pengobatanmu. Aku harap kejadian seperti terakhir kali tidak terulang lagi. Shanghai membungkuk bersyukur. Terima kasih, Tuan Yichen. Saya berjanji tidak akan ada kesalahan sekecil apapun kali ini. Adegan kemudian beralih ke Villa Chiron. Qin berkata, Chiron, percayalah padaku, pria itu pasti Yichen. Kepribadiannya telah berubah total. Dia tidak terlihat seperti pecundang lagi sama sekali kemarin. Tuan Shanghai bahkan memanggilnya dengan sebutan Tuan Yichen. Chiron mengernyitkan dahi. Jadi, si pecundang itu sudah kembali. Aku pernah bertemu Tuan Shanghai sebelumnya. Dia pria yang sangat lihai dan berpengalaman. Dia tahu persis siapa saja orang yang pantas dihormati. Jika dia memperlakukan Yichen sehormat itu, maka status Yichen pasti sudah berubah. Qin bertanya dengan cemas, apakah itu berarti aku dalam masalah besar? Chiron menggelengkan kepalanya dengan santai. Bahkan jika aku percaya dia, entah bagaimana selamat 5 tahun lalu, dia pasti menghabiskan 5 tahun itu mengemis di kawasan kumuh. Tidak mungkin dia bisa naik cukup tinggi hingga dihormati Shanghai. Qin ragu-ragu. Tapi bagaimana jika itu benar-benar dia? Chiron tertawa percaya diri, memangnya kenapa kalau itu dia? Dulu dia sangat terobsesi padaku, dan sekarang pun pasti masih sama, lucu sekali ya. Padahal di rumah Sunny, dia sedang gembira merapikan semua hadiah kiriman Shanghai. Dia tersenyum dan bertanya, kapan kamu bertemu Tuan Shanghai? Lihatlah semua hadiah luar biasa yang dia berikan kepada kita. Yichen tersenyum, melihatmu bahagia juga membuatku sangat bahagia. Sunny bertanya lagi,
Apakah kamu benar-benar tidak akan menemui Shiran? Dia adalah putri sulung keluarga Jia dan wanita tercantik nomor 1 di seluruh provinsi. Yi Chen mendesar, kenapa kamu selalu mengungkitnya setiap kali kita sedang menikmati momen indah? Kamu benar-benar merusak suasana hatiku. Aku mau menonton televisi saja. Begitu dia menyalakan televisi, sebuah laporan berita salat tentang keluarga Chen langsung muncul di layar kaca. Pembawa berita mengumumkan bahwa Chen Jiangwu dan Chen Feng dari keluarga Chen ditemukan tewas di dalam rumah mereka. Berdasarkan kondisi jasad mereka, pihak kepolisian telah mengonfirmasi bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Ini bukan perampokan, karena tidak ada barang yang hilang dari rumah. Suni tampak sangat terkejut. Ayah dan anak itu tewas, jujur. Aku sempat khawatir apa yang akan kita lakukan saat mereka kembali untuk membalas dendam. Tapi aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini terjadi. Yi Chen menjawab dengan tenang. Orang-orang seperti mereka biasanya punya banyak musuh. Mati dengan cara seperti ini sama sekali tidak mengejutkan. Kemudian dia pun menyeringai lebar. Kamu tahu, sebenarnya aku adalah seorang kultivator yang sangat sakti. Penguasa tertinggi dunia kultivasi, dan akulah orang yang telah melenyapkan seluruh keluarga Chen. Suning memutar kedua bola matanya. Apa kamu pernah berpikir sebelum bicara seperti itu? Jika seseorang mendengarmu, kita berdua bisa mendapat masalah besar. Lagi pula, aku mau mencoba baju baruku, dan jangan pernah berpikir untuk mengintip atau aku tidak akan melepaskanmu. Yi Chen mendesah dalam hati, aku baru saja mengatakan yang sebenarnya padanya, dan dia tetap tidak percaya padaku. Aku melangkah keluar, tanaman herbal yang kubeli dari Reinhal harusnya cukup untuk kultivasi hari ini. Tepat saat itu, kapten polisi wanita itu muncul di hadapannya. Dia tersenyum sepertinya kita akhirnya bertemu lagi. Yi Chen mengernyitkan dahi. Gadis ini membawa masalah. Semakin jauh aku darinya, semakin baik, katanya dengan sopan. Maaf, petugas, aku sangat sibuk hari ini, katanya. Kapten polisi wanita itu menyeringai. Tentu saja kamu sibuk. Kamu baru saja membunuh beberapa orang yang sangat penting belakangan ini. Kamulah yang membunuh Chen Jiangwu dan Chen Feng, bukan? Dan kamu juga adalah Yi Chen yang diyakini dunia telah mati 5 tahun lalu. Jujur, aku tidak pernah menyangka pecundang sepertimu akan kembali sekuat ini. Keluarga Chen hanyalah permulaan. Berapa banyak lagi orang di daftarmu? Tanpa diduga, Yi Chen langsung mencengkeram lehernya dengan tatapan sedingin es. Dia memperingatkan, kalau mau bicara, bicaralah yang jelas, atau satu pelintiran tanganku ini akan menjadi akhir hidupmu. Sang kapten tercengang. Sebagai ahli bela diri pun, dia tidak bisa melihat gerakan Yi Chen. Dia cepat-cepat mengangkat tangan sambil meminta Yi Chen tenang, karena dia datang tanpa niat buruk. Dia hanya ingin mengajak makan malam. Yi Chen pun melepaskannya. Aku tidak punya waktu. Tolaknya singkat, karena harus makan malam dengan Suni. Saat melihat Yi Chen pergi, sang kapten berpikir bahwa pria ini dulunya hanyalah pecundang. Kalian pasti penasaran juga kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun, dia menghilang hingga tiba-tiba jadi sekuat ini? Apapun yang dia lalui, jelas itu bukanlah hal yang mudah. Yi Chen kembali ke rumah. Suni sudah terlelap. Ini saat yang tepat untuk meracik pil obatnya. Dia terpaksa memakai microwave sebagai pengganti tungku alkimia, meski akibatnya banyak bahan obat berharga yang terbuang sia-sia. Seandainya dia punya tungku alkimia sungguhan, tapi dengan microwave pun, 5 pil berhasil dibuatnya untuk menyelamatkan Sanhain keesokan paginya. Suni keluar kamar dan terkejut melihat Yi Chen bersiap-siap untuk pergi. Suni bertanya kemana Yi Chen pergi sepagi ini. Sambil tersenyum, Yi Chen menjawab dia akan pergi menyelamatkan nyawa seseorang. Hubungi aku jika butuh bantuan, tambahnya ramah. Suni menatap kepergiannya. Pria ini memang selalu membual seperti dokter terkenal. Tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu sebentar, formula obat yang diberikan Yi Chen kemarin, bahkan benar-benar menyelamatkan perusahaannya saat ini. Mungkin dia memang mengerti medis. Suni menghela napas mengingat hari kematian keluarga Yi tinggal beberapa hari lagi. Seperti biasa, kemungkinan besar hanya dia seorang yang akan berziarah ke makam mereka. Setiap kali ke sana, dia selalu memikirkan hal yang sama. Mengapa keluarga sebaik itu harus hancur total? Dia bahkan tidak sempat menemui sahabatnya, Yi Chen, untuk terakhir kalinya. Di tempat lain, Nona Shen tampak menunggu di luar apartemen Yi Chen. Beberapa pria di dekatnya mulai berbisik penasaran. Siapa yang ditunggunya? Si gembrot di sana tertawa meremehkan.
Paling hanya temannya. Karena apartemen ini dihuni orang biasa sedangkan wanita itu jelas dari keluarga kaya raya. Mustahil dia menunggu pacar di sini. Temannya mengangguk setuju. Ucapan itu terdengar masuk akal. Tiba-tiba Yi Chen lewat sambil tersenyum dan menyebut tebakan mereka salah besar. Hal itu membuat si pria gembrot langsung cemberut heran. Yi Chen menegaskan bahwa wanita itu sedang menunggu seseorang yang sangat penting, dan aku jamin itu bukan kalian. Si gembrot mendengus kesal karena merasa diremehkan, mengklaim dirinya sebagai dewa cinta online. Dia sudah menaklukkan hati ribuan gadis di game. Temannya juga sesumbar memiliki julukan penakluk wanita. Menurut mereka, tidak ada yang lebih paham soal perempuan dibanding mereka berdua. Yi Chen hanya tersenyum. Kalian akan segera tahu siapa aku. Si gembrot langsung tertawa mengejek. Menganggap orang biasa tanpa identitas memang selalu bicara sok hebat seperti itu. Mereka mencibir Yi Chen yang kelewat percaya diri seolah wanita cantik itu benar-benar menunggunya. Tapi detik berikutnya, Nona Shen melihat Yi Chen. Dia langsung berlari menghampirinya dengan gembira, membuat mereka melongo tidak percaya. Si gembrot bergumam heran, apakah dia harus mengganti nama belakangnya menjadi Yi juga, agar bisa seberuntung itu? Nona Shen segera mendekati Yi Chen, lalu bertanya dengan penasaran, siapa kedua pria aneh tadi? Yi Chen tersenyum. Abaikan saja mereka, yang satu mengaku dewa cinta, yang lain penakluk wanita. Nona Shen pun berbisik menyarankan Yi Chen menjauh, karena mereka tampak mencurigakan. Menurutnya mereka mirip pencopet. Tiba di kediaman Shen, San Hai menatap cemas pil itu, dan bertanya dengan ragu, apakah obat tersebut benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya. Istrinya mengira Yi Chen akan memeriksa tubuh suaminya dulu, tapi Yi Chen menyuruh mereka diam dan meminum pilnya saja. Sehingga San Hai langsung menelan kelima pil itu, sekaligus tanpa ragu. Aliran energi hangat menyebar seketika, dan wajahnya langsung segar kembali. San Hai berseru gembira merasakan tubuhnya, yang sangat bugar seolah-olah dia terlahir kembali. Dia sangat berterima kasih, karena nyawanya telah diselamatkan, dan berjanji tidak akan melupakan kebaikan ini. Dia menyerahkan sebuah kartu ban berisi 5 juta dolar kepada Yi Chen sebagai biaya pengobatan yang layak. Yi Chen menerimanya dengan tenang. Transaksi selesai, jadi tidak perlu berterima kasih lagi. San Hai tersenyum lalu menawari Yi Chen untuk menempati villa kosong miliknya yang berada di dekat apartemennya. Sebagai gantinya, dia hanya ingin mengajak Yi Chen makan malam sesekali. Yi Chen berpikir bahwa memiliki villa sendiri akan memudahkannya menyimpan tanaman obat. Terlebih San Hai adalah orang yang sangat berpengaruh. Pria itu mungkin tahu rahasia di balik hancurnya perusahaan Gianni milik ayahnya dulu yang direbut paksa, sebelum seluruh anggota keluarga Ye dibantai habis secara misterius. Yi Chen sudah berulang kali mencari petunjuk tentang kebenaran itu, namun selalu gagal, dan San Hai mungkin tahu sesuatu. Dia akhirnya setuju menerima villa tersebut, dan bersiap makan malam besok malam. San Hai tersenyum bersyukur mendapat kehormatan makan malam dengannya. Yi Chen pun berpamitan pergi. Tidak lama kemudian, dia sudah tiba di halaman belakang klinik pengobatan Reinhard. Kakek Ju menyambutnya dengan sangat hormat lalu menyerahkan semua tanaman obat yang dipesan, semoga kualitasnya tidak mengecewakan. Setelah memeriksanya, Yi Chen tersenyum, karena ternyata kualitas bahan-bahan itu jauh melampaui dugaannya. Yi Chen membatin bahwa keputusannya menarik kakek Ju ke pihaknya sangatlah tepat, karena kemampuannya yang hebat. Dia lalu menanyakan total harga semua bahan obat tersebut, membuat kakek Ju tersenyum ramah. Kakek Ju awalnya menolak dibayar, tapi karena tahu Yi Chen tidak suka berutang budi, dia meminta 1 juta dolar saja, padahal Yi Chen tahu tanaman obat langka ini bernilai minimal 2 juta dolar. Karena kebaikan kakek Ju, Yi Chen memutuskan membalasnya dengan cara tersendiri. Dia bertanya, kemana cucu perempuan kakek yang tidak terlihat hari ini? Kakek Ju menjelaskan kalau Jiwan sedang berlatih dengan gurunya dan meminta maaf jika sikap cucunya kemarin menyinggung Yi Chen. Namun Yi Chen menggelengkan kepala lalu menitipkan sebuah catatan khusus untuk Jiwan. Jika Jiwan tidak paham, berikan pada gurunya, karena pasti tahu nilai kertas itu. Kakek Ju tersenyum melihat Yi Chen yang pantang berutang budi pada siapapun. Yi Chen lalu bertanya, apakah kakek Ju tahu tempat membeli tungku alkimia di kota ini? Meracik pil obat menggunakan microwave biasa ternyata sangat menyulitkan dan sangat tidak efisien baginya. Kakek Ju langsung shock setengah mati mendengar itu. Jujur saja, siapa yang tidak kaget kalau pemuda misterius ini ternyata adalah seorang ahli alkimia legendaris yang sangat langka.
Menemukan seorang alkemis yang masih hidup di zaman sekarang konon sama sulitnya dengan bertemu Tuhan. Walaupun mungkin ada beberapa yang tersisa di dunia ini, mereka tidak akan pernah menampakkan diri ke publik. Jika Yi Chen memang alkemis, ini berkah luar biasa bagi keluarganya. Tapi dia mengelak dengan santai bahwa dirinya tidak tahu cara meracik obat legendaris seperti itu. Dia mengaku hanya hobi mengoleksi barang kuno saja. Kakek Ju tersenyum, lalu menyarankannya untuk ikut ke acara lelang besar terdekat yang akan diadakan dalam 5 hari ke depan. Dia yakin Yi Chen akan menemukan tungku alkimia yang cocok di sana. Yi Chen menyetujuinya, lalu meminta kakek Ju mengirimkan semua bahan obat itu ke alamat barunya. 2 jam kemudian, Jiwan kembali ke Rainhal. Kakek Ju langsung bertanya, apakah dia membuat masalah dengan gurunya. Jiwan cemberut kesal sambil membantah tuduhan kakeknya dengan manja. Baginya, satu-satunya pembuat masalah hanyalah si pemarah Yi Chen. Kakek Ju langsung menegurnya agar sopan. Namun Jiwan malah memprotes kakeknya yang selalu saja memuji-muji pria menyebalkan itu. Sahabat apapun bakat Yi Chen, tidak mungkin dia lebih kuat dari gurunya. Tapi sang guru tiba-tiba memotong ucapannya dan mengingatkan kalau di dunia ini ada banyak master tersembunyi. Jika kakeknya sampai memuji setinggi langit, maka pemuda itu sangat mungkin jauh lebih kuat darinya. Kakek Ju hanya menghela napas malas berdebat, lalu memberikan secari kertas titipan Yi Chen kepada Jiwan. Dia menyerahkan kertas berisi tulisan Yi Chen itu. Setelah membacanya sejenak, dahi Jiwan mengernyit heran karena tidak paham maksudnya, lalu melempar kertas itu sambil mengejek tulisannya yang sangat buruk. Gurunya buru-buru memungut kertas itu. Jiwan, jangan begitu. Terkadang selembar kertas biasa bisa jadi peluang yang sangat tak ternilai harganya, dan kesempatan emas ini diberikan langsung oleh seorang Grandmaster sejati. Dia menatap kakek Su. Tuan Su, tolong atur pertemuan dengan Tuan Yi Jiwan. Kamu tidak tahu seberapa besar jasa yang dia berikan untukku dan cucumu ini. Kakek Su pun bingung. Kenapa kamu heboh sekali? Memangnya ada apa? Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang mustahil dicapai orang lain. Teknik kultivasi yang selama ini kuajarkan padamu itu bernama teknik 7 pikiran muda. Aku menemukannya saat masih sangat muda dulu. Masalahnya, teknik tersebut ternyata tidak lengkap. Akibatnya, awalnya kekuatanku melesat sangat cepat. Tapi lama-lama kultivasi teknik cacat ini perlahan-lahan merusak tubuhku sendiri. Itulah alasan aku sengaja memperlambat latihanku. Kalau tidak, nyawaku taruhannya. Jiwan akhirnya paham. Pantas saja aku selalu merasa kesulitan setiap kali mencoba berkultivasi. Apa teknik ini akan melukaiku juga? Gurunya tersenyum hangat. Tidak, aku tidak pernah melatihmu terlalu dalam sampai efek buruknya merusak fisikmu. Jadi penderitaanku tidak akan menimpamu. Tapi kalau kamu terus memakai teknik ini, perkembanganmu ke depan bakal sangat terbatas. Kakek Zhu bertanya dengan cemas. Tuan Qin, apa sebenarnya maksud dari semua ucapanmu ini? Pikirnya, Tuan Qin telah melindungi keluarga Zhu selama bertahun-tahun. Jika terjadi hal buruk padanya, keluarga kami dipastikan akan hancur lebur. Master Qin tersenyum tenang. Sebenarnya, sisa umurku memang sudah tidak lama lagi. Tapi setelah membaca catatan dari Tuan Yi, semua berubah total. Bagian yang hilang dari teknik kita ditulis lengkap di sini. Tuan Yi menyempurnakannya untuk kita. Sekarang kultivasi kita tidak akan berbalik menyerang lagi. Hebat sekali kan? Dia menatap Jiwan. Jiwan, kita baru saja bertemu penyelamat terbesar dalam hidup kita. Jiwan mematung shock, bahkan guruku menganggap Yi Chen penolongnya. Siapa sebenarnya cowok ini? Sementara itu, Yi Chen tiba di villa barunya. Dia melihat sekeliling dengan takjub, tidak menyangka Tuan Xian akan memberiku rumah semewah ini. Semuanya benar-benar sempurna. Dia bahkan menata perabotannya persis seperti seleraku. Sekarang aku paham kenapa dia bisa jadi pengusaha sesukses itu. Dia tersenyum kecut. Tapi, tinggal sendirian di rumah sebesar ini, terasa sepi juga. Coba saja Sun ada di sini, aku pasti sudah mengajaknya. Sayangnya, dia harus pulang ke kampung halaman, karena urusan keluarga yang sangat mendesak. Dia kelihatan sangat cemas saat pergi tadi. Semoga dia baik-baik saja. Melihat sekeliling villa mengingatkannya pada rumah lamanya. Dulu rumah kami kecil. Tapi keluarga kami selalu diselimuti kebahagiaan. Sekarang aku punya mansion megah ini. Tapi aku sendirian. Tatapannya mendadak dingin. Besok adalah hari kematian orang tuaku. Ibu, ayah, aku bersumpah akan membalaskan dendam kalian. Selama bertahun-tahun latihan,
Aku menantang maut berkali-kali demi bertahan hidup. Semua penderitaan ini kuhadapi hanya untuk satu tujuan, membalas dendam keluarga kita. Aku lolos dari kematian, tak terhitung jumlahnya. Dan kujamin mereka yang bersalah akan merasakan penderitaan yang jauh lebih kejam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Yi Chen tersenyum tipis. Kiriman tanaman herbalnya pasti sudah sampai. Melihat tumpukan tanaman herbal yang menggunung, dia membatin, untung saja aku menerima villa ini. Kalau tidak, mana muat menaruh semua ini di rumah Suning. Kakek Zhu berkata dengan hormat, Tuan Yi, kami sudah menyiapkan semua pesanan Anda. Jika Anda butuh bantuan lain, beritahu kami saja. Yi Chen menyadari ada pria paruh baya berdiri di samping kakek Zhu. Dia juga seorang seniman bela diri. Dia pun tersenyum. Anda mengantarkannya sendiri, secara langsung, aku sangat menghargainya. Mari masuk dan silakan duduk. Dia lalu menatap pria itu. Karena ini pertemuan pertama kita, boleh aku tahu namamu? Pria itu langsung berlutut. Namaku Qin Yuanming, Grandmaster. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Kalian tahu? Juan sampai sok melihat gurunya sendiri berlutut di hadapan orang lain. Qin Yuanming melanjutkan, aku adalah guru Juan. Anda telah memberikan budi yang luar biasa besar pada kami berdua. Bertahun-tahun lamanya, tingkat kultivasiku benar-benar mandek total. Lebih parahnya, aku selalu menderita serangan balik, tapi berkat koreksi dari Anda, akhirnya aku bisa menerobos naik lagi. Yi Chen mengibaskan tangannya, lupakan soal itu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tadi kamu memanggilku seorang Grandmaster. Apa tingkat Grandmaster itu dianggap sangat kuat? Qin Yuanming terperangah heran. Dia bahkan tidak tahu apa itu Grandmaster, padahal semua praktisi tahu tingkatan kultivasi ini. Yi Chen menjelaskan, sebenarnya aku baru saja kembali beberapa hari lalu. Aku menghabiskan bertahun-tahun berlatih di pedalaman gunung. Aku hampir tidak tahu apa-apa soal peta kekuatan dunia bela diri sekarang. Qin Yuanming mengangguk, pantas saja. Aku sempat heran, bagaimana orang sekuat Anda bisa asing dengan hal mendasar seperti ini. Izinkan saya menjelaskannya. Dunia bela diri terbagi menjadi 4 ranah utama. Pertama adalah ranah eksternal, kedua ranah internal. Di atasnya ada tingkat setengah Grandmaster, dan puncak tertingginya, ranah Grandmaster sejati. Setiap ranah dibagi jadi 3 tingkatan. Juan sendiri sekarang masih di ranah internal. Sedangkan Anda sudah pasti telah menembus ranah Grandmaster sejati. Anda bahkan bisa dibilang sebagai puncak tertinggi di dunia bela diri modern saat ini. Yi Chen membatin sistem kultivasi yang mereka sebutkan sangatlah berbeda dari ajaran guruku. Berdasarkan standar mereka, aku memang sudah di puncak tertinggi. Tapi dalam ajaran guruku sendiri, levelku ini sebenarnya masih sangat rendah. Guru bilang ada 6 ranah kultivasi besar, yang masing-masing dibagi 9 tahap. Aku baru di tahap kelima, pemurnian energi Qi. Masih ada 4 ranah yang jauh lebih tinggi di atasku. Pantas saja kekuatanku jauh melampaui praktisi bela diri biasa. Sistem kultivasi mereka memang jauh lebih terbatas. Orang-orang dari ibu kota yang dulu menghancurkan keluargaku mungkin memakai cara cacat ini, tapi kekuatan mereka jelas tidak main-main. Yi Chen lalu bertanya, apa ada banyak Grandmaster di negara kita? Qin Yuanming menjawab, saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi sebagian besar Grandmaster lahir dari keluarga-keluarga yang sangat berkuasa. Bagaimanapun juga, sulit bagi keluarga besar untuk bertahan tanpa adanya pelindung hebat dari golongan ahli bela diri. Kakek Zhu mengangguk setuju, itu memang benar sekali. Ada 4 keluarga penguasa di kota kita ini, yang paling lemah dulu adalah keluarga Chen. Bahkan kepala keluarga mereka yang berlatih di gunung kabarnya sudah berhasil mencapai ranah Grandmaster. Qin Yuanming menambahkan, tapi keluarga Chen baru saja hancur lebur. Sekarang keluarga Wang yang naik menggantikan posisi mereka. Yi Chen membatin, sebelum tewas, Pak Tua Chen itu sempat mengancamku. Aku penasaran kapan ayahnya akan datang menuntut balas dendam. Tapi orang yang paling ingin kutemu saat ini adalah Chu Suram. Semua kekacauan ini bermula darinya. Kalau dia tidak menjebakku, hidupku tidak akan sehancur ini. Pertemuan berikutnya nanti, aku akan hancurkan kesombongannya. Rasakan kengerian ini, bahkan Master Qin sampai merinding merasakan aura membunuh di sekitarnya. Niat membunuh sepekat ini tidak mungkin didapat hanya dengan menghabisi puluhan atau ratusan nyawa saja. Butuh ribuan pembantaian untuk bisa mengeluarkan aura sedahsyat ini. Sulit membayangkan penderitaan apa yang sudah dilalui pemuda ini di usianya yang masih sangat belia. Sementara itu,
Yi Chen pergi ke pasar terdekat. Dia membatin sedan. Apa Suni sekarang ya? Dia sama sekali tidak menjawab teleponku. Apa terjadi sesuatu yang buruk padanya di sana? Kalau besok dia masih belum membalas, aku sendiri yang akan pergi menyusulnya. Tapi sudahlah, perutku lapar sekali sekarang. Mari cari makan dulu. Pandangannya tertuju pada kedai langganan lamanya, tempat makan favoritku dulu bersama Wong. Banyak kenangan indah masa sekolah kami yang terukir di sini. Disinilah aku pertama kali berteman akrab dengannya. Saat hidupku hancur, dialah salah satu dari sedikit orang yang tetap setia menemaniku. Tapi aneh sekali. Dulu kedai makan ini selalu ramai pembeli setiap hari. Kenapa sekarang sepi begini? Yi Chen melangkah masuk. Paman Wong, aku pesan menu andalan seperti biasa ya. Seorang wanita paruh baya menghampiri dengan wajah penuh sesal. Maaf anak muda, hari ini kami tidak bisa melayani pesanan. Kami mau menutup tempat ini dan pindah ke lokasi lain. Yi Chen langsung mengenalinya. Beliau adalah Bibi Jang. Wanita itu tersenyum lesu. Kalau Luang, silakan mampir ke kedai baru kami besok ya. Yi Chen membatin mereka sudah mengelola tempat makan ini lebih dari 10 tahun lamanya. Kenapa tiba-tiba harus pindah mendadak? Ditambah lagi melihat luka lebam di wajah mereka. Sepertinya seseorang baru saja menyerang mereka berdua. Tepat saat itu, Paman Wong berjalan mendekat. Pelanggan adalah keluarga kita sendiri. Kalau ada yang datang buat makan, kita tidak boleh menolak mereka. Dia menyajikan hidangan hangat ke atas meja ini dia. Nak, semoga kamu suka. Sebenarnya kamu pelanggan terakhir yang kami layani di sini. Kalau butuh apa-apa lagi, panggil saja ya. Yi Chen diam-diam mengamatinya. Paman Wong juga terluka. Aku yakin ini bukan pertengkaran biasa. Paman Wong tersenyum tipis. Selamat menikmati makananmu. Hari ini semuanya gratis. Paman yang traktir. Yi Chen menatap makanan lezat itu. Aromanya masih sesedap yang kunyat. Tapi baru saja dia mau menyuap makanan tersebut, tiba-tiba seseorang menendang kursinya hingga terlempar jauh. Yi Chen menginjak hancur sisa kursi di bawah kakinya. Siapa yang berani melakukan itu? Seorang pemuda masuk bersama beberapa preman. Dia menyeringai nakal. Aroma masakanmu sama sekali tidak berubah. Paman, enak sejak aku masih kecil. Tapi paman, hari ini hari terakhir restoran ini buka. Kalau tidak nasib buruk akan menimpamu. Paman Wong dan Bibi Jang langsung pucat. Tuan Tiger, kenapa Anda di sini? Tiger mencibir sinis. Berapa kali harus kujelaskan? Sebelum kalian bayar uang keamanan, jangan harap bisa buka restoran lagi. Sepertinya pukulan kemarin masih belum cukup membuatmu paham. Paman Wong memohon dengan sangat. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kami akan cari jalannya. Kami hanya usaha kecil, tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Tiger tertawa keras. Kamu pikir aku tidak tahu rencanamu? Aku sudah tahu alamat restoran barumu. Kalau 500.000 yuan belum ditransfer ke rekening kami besok, restoran barumu tidak akan bertahan bahkan 1 hari pun. Lusa nanti, aku jamin keluargamu juga tidak akan aman. Dia menunjuk ke arah Yi Chen, dan anggap ini peringatan bagimu. Kalau aku melihatmu di sini lagi, kamu juga habis. Yi Chen perlahan berdiri. Apa aku pernah bilang kamu boleh pergi? Tiger mengernyitkan dahi. Kamu bicara denganku. Bukan, aku bicara dengan seekor anjing, dan nama anjing itu Tiger. Tiger langsung mengamuk hebat. Kamu tahu siapa aku? Nah, lihat ini. Belum juga dia selesai bicara plak. Yi Chen langsung membuatnya pingsan dengan sekali tampal. Semua anak buah Tiger langsung sok ketakutan. Yi Chen menatap dingin ke arah Tiger. Katanya gangster besar, tapi ditampar sekali saja langsung pingsan, sangat marah. Tiger sempoyongan berdiri, lalu menyerang lagi. Yi Chen melepaskan pukulan santai. Tiger terpental ke langit-langit dan menancap di sana bagai paku. Anak buahnya sangat ketakutan sampai tidak ada yang berani bergerak. Yi Chen berkata dingin berlututlah dan merangkaklah keluar dari sini seperti kadal. Kalau sampai kulihat kalian di sini lagi, kalian tidak akan pulang dengan kaki sendiri, melainkan di dalam peti mati. Gang itu langsung berlutut dan merangkak cepat ke arah pintu keluar. Yi Chen menatap mereka dingin. Sudah kapok atau mau ditambah lagi? Tiger berkali-kali memohon ampun. Tolong maafkan kami, Tuan. Kami tidak akan pernah mengganggu Paman Wong lagi. Yi Chen menjawab, kalau kulihat kalian di jalan ini lagi, aku akan menghajarmu sampai tidak bisa mengenali dirimu sendiri. Sekarang pergi sana. Sambil kabur, geng itu berteriak berterima kasih. Melihat restorannya rusak, Yi Chen menghela napas. Niatnya memberi pelajaran, tapi aku malah menghancurkan setengah tempat ini. Kalau tahu begini,
Aku suruh mereka memperbaikinya dulu sebelum pergi. Paman Wong menatapnya dengan tidak percaya. Nak, apakah kamu Yi Chen? Aku sangat senang melihatmu masih hidup. Yi Chen tersenyum canggung. Tapi bagaimana paman bisa mengenaliku? Paman Wong tertawa hangat. Kita mungkin lupa pada orang yang selalu bayar tepat waktu. Tapi tidak ada yang lupa anak yang suka makan dulu baru bayar belakangan. Melihatmu tumbuh jadi pemuda hebat membuatku sangat bahagia. Yi Chen tersenyum hangat. Aku juga senang bisa bertemu paman lagi. Selama aku di kota ini, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Kemudian, Yi Chen kembali ke rumah Suni. Begitu masuk, dia melihat seorang wanita muda duduk di ruang tamu. Dia langsung bertanya, aku menelponmu sejak pagi. Kenapa tidak diangkat? Masakan Paman Wong enak sekali. Ayo kita makan di sana. Wanita itu berbalik, ternyata dia adalah Jiwa. Wanita itu bertanya, ada pria di rumah Suni? Apa kamu Yi Chen? Yi Chen menatapnya, lalu bertanya balik, lalu kamu siapa? Jiwa melipat dadanya. Kamu membuat keributan besar di perusahaanku hanya untuk menemuiku. Sekarang malah bersikap seolah tidak mengenalku. Yi Chen akhirnya mengenali wanita itu. Jiwa, apa yang kamu lakukan di sini? Suni adalah sahabatku. Aku sering sekali ke rumahnya. Sangat wajar jika aku berada di sini. Yang mengejutkan justru melihatmu di sini. Suni itu ibu kosku. Pada saat yang sama, dia membatin jadi ini wanita yang guru ingin ku selamatkan. Tapi dia tidak terlihat dalam bahaya. Jiwa tersenyum tipis. Kupikir Suni itu penakut. Ternyata dia cukup berani menyewakan kamar pada pria asing. Yi Chen menjawab, karena Suni sedang tidak ada, sebaiknya kamu juga pergi. Bicara saja di kantor nanti. Jiwa cemberut kesal, kenapa dia bersikap seolah ini rumahnya sendiri. Dia berkata, aku sudah mencoba menghubungi Suni sejak pagi ini, tapi dia sama sekali tidak menjawab teleponku. Dia bahkan melewatkan rapat perusahaan yang sangat penting hari ini. Kamu tahu dia di mana? Aku sangat mengkhawatirkannya. Raut wajah Yi Chen langsung berubah. Jadi kamu juga tidak tahu. Batinnya cemas. Mungkinkah musuhku mengincar Suni? Apapun yang terjadi, aku harus menemukannya. Jiwa memanggilnya dari belakang. Kamu mau pergi kemana? Yi Chen menjawab tanpa menoleh. Kamu bosnya Suni, bukan bosku. Jadi aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu. Dengan kesal, Jiwa berkata, dulu kamu yang sangat ingin menemuiku. Sekarang setelah aku di depanmu, kamu malah pergi. Yi Chen menyahut, tidak ada alasan bagiku mengejar orang yang tidak menghormatiku. Setelah itu, dia langsung pergi. Jiwa menatapnya pergi. Belum pernah ada orang yang bicara sekasar itu padaku. Jika dia tidak memiliki resep luar biasa itu, aku tidak akan bersusah payah merekrutnya. Aku bahkan menyewa penyelidik untuk memeriksa latar belakangnya. Tapi tidak ada satupun catatan tentang dirinya di basis data nasional. Itu berarti ada orang yang sangat kuat yang melindungi identitasnya. Orang biasa tidak akan bisa mengungkap apapun tentangnya. Pria seperti dia akan menjadi aset yang luar biasa bagi perusahaanku. Tapi mengendalikan orang seperti dia tidak akan mudah. Jika aku ingin menghindari perjodohan itu, aku harus bisa merekrutnya dengan cara apapun. Seharusnya aku mendekatinya dengan baik sejak hari pertama dia menemuiku. Sementara itu, Yi Chen berjalan turun sambil berpikir keras, kota ini sangat besar, dan aku hampir tidak mengenal siapapun di sini. Mencari Suni sendirian akan memakan waktu lama. Seharusnya aku menggunakan salah satu koneksi lamaku. Aku sebenarnya malas meminta bantuannya, tapi tidak punya banyak pilihan sekarang. Adegan pun beralih ke markas besar Dragon Grove. Seorang pria menatap ponselnya yang berderin. Hanya 6 orang di seluruh dunia yang tahu nomor ini. Siapa di antara mereka? Begitu dia menjawabnya, suara Yi Chen langsung terdengar, ini aku. Jangan banyak tanya. Aku akan mengirimkan nomor telepon kepadamu. Segera cari tahu di mana lokasi orang itu sekarang, dan jangan pernah berpikir untuk melacak lokasiku, atau aku akan mengambil kembali semua yang pernah kuberikan padamu, termasuk nyawamu. Aku perlu mencari gadis bernama Suni. Dia belum menghubungiku selama lebih dari 10 jam. Kirimkan semua informasi yang bisa kamu temukan secepat mungkin. Kemudian Yi Chen langsung menutup teleponnya. Pria itu menatap ponselnya tak percaya. Bayangkan saja dia sudah menunggu telepon ini selama 3 tahun penuh. Setiap hari dia berdoa agar sang guru menghubunginya kembali. Hanya 2 menit kemudian, dia menelepon balik, guru, aku sudah menemukan Suni. Kemarin siang dia pergi ke rumah sakit kota, mobilnya masih terparkir di sana, dan adiknya dijadwalkan menjalani operasi besar. Biaya operasi itu
700.000 yuan, dia kekurangan uang dan sudah menghubungi 3 orang berbeda untuk minta bantuan. Dia bahkan menjual mobilnya seharga 500.000 yuan demi mengumpulkan dana. Apa ada hal lain yang ingin diselidiki? Li Chen menjawab tidak. Itu saja sudah cukup. Dia membatin dalam hati dugaanku benar. Ada yang tidak beres. Setidaknya sekarang aku tahu di mana dia. Layar pun beralih ke rumah sakit. Suni tampak sangat cemas. Dia sudah menarik semua tabungannya. Tapi totalnya hanya ada 400.000 yuan. Mereka masih kekurangan 300.000 yuan lagi untuk biaya operasi. Ayah Suni, kita benar-benar sudah kehabisan uang sekarang. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu hanyalah paman keduamu. Ibunya menambahkan dia sudah menelepon tadi dan seharusnya sebentar lagi sampai. Suni membatin aku sebenarnya sangat tidak menyukai paman keduaku, tapi kami tidak punya pilihan lain. Dia adalah kerabat terkaya di keluarga kami, tapi dia selalu meremehkan kami selama ini. Makanya dia ogah banget minta bantuan uang. Tidak lama kemudian, paman kedua Suni dan istrinya pun datang, pura-pura sedih. Dia bilang baru dengar kabar kecelakaan tragis Howal. Nasib orang miskin selalu malang. Beda sama kami yang lancar-lancar saja. Suni tetap menyapa sopan, berterima kasih atas kedatangan mereka. Tapi begitu melihat Suni, paman keduanya langsung terpana. Bocah kecil itu kini tumbuh jadi gadis yang sangat cantik di tengah ketegangan. Sang ayah pun memohon, tolong bantu kami, Howal harus segera dioperasi sekarang juga. Cuma paman yang bisa menolong kami. Kami janji kembalikan semuanya secepat mungkin. Sambil menghela napas drama, paman membalas, andai kamu minta kemarin uangku padahal sedang banyak-banyaknya. Sayangnya kemarin sudah kuinvestasikan semua. Sekarang tidak ada tunai tersisa, tapi dalam hati dia menyeringai licik. Siapa juga yang mau meminjamkan uang sebanyak ini pada orang miskin-miskin begini? Suni terus memohon, paman, kalau Howal terlambat dioperasi, semua akan terlambat. Tiba-tiba sang bibi tersenyum licik, suamiku. Kadang kamu ini memang tidak bisa pakai otak dengan benar ya. Apa kamu lupa soal Tuan Le? Kemarin dia bilang sedang mencari calon istri untuk putranya, bibinya. Lalu menatap Suni dengan senyum licik. Suni kan cantik sekali, nikahkan saja mereka. Pamannya pun langsung paham taktik cerdas istrinya. Anak Tuan Le memang agak kurang waras, tapi dia sangat menyukai gadis cantik. Kalau Suni menikah dengannya, keuntungan paman bakal melimpah. Si bibi pun langsung bertanya Suni, apa kamu punya pacar? Tidak ada, bagus sekali. Bisnis pamanmu memang sedang seret, tapi koneksinya luar biasa. Seseorang pasti mau meminjamkan uang, tapi tentu saja kita harus memberikan imbalan yang setimpal kepada mereka. Suni mengernyitkan dahi. Apa maksud bibi sebenarnya? Bibinya langsung menjawab tanpa basa-basi, gampang saja. Temui anak Tuan Le lalu nikahi dia. Kalau kalian menikah, seluruh biaya pengobatan adikmu langsung beres ditanggung. Masa depan seluruh keluargamu juga bakal aman sentosa. Ini kesempatan emas menyelamatkan adikmu. Suni langsung terkejut, setengah mati. Apa? Bibi menyuruhku menikah? Sang bibi malah mendengus malas melihat reaksinya. Kami tidak menyuruhmu menikah dengan orang biasa. Ini keluarga besar Li yang kaya raya. Mereka tidak cuma membiayai operasi adikmu, tapi juga bakal menjamin hidup seluruh keluargamu seumur hidup. Mendengar itu, ayah Suni langsung menggebrak meja dengan emosi, omong kosong apa ini? Kalian pikir aku tega menjual putriku sendiri? Ibunya juga menegaskan bahwa Suni sudah berkorban putus sekolah demi menopang keluarga. Dia sudah bekerja keras sejak sangat muda. Aku tidak akan membiarkan masa depannya dikorbankan lagi. Sang bibi cuma mengangkat bahu acuh, kami tidak memaksa. Kalian kan minta saran dan kami hanya menolong. Kalau Suni memang peduli pada adiknya, dia pasti setuju. Kalau menolak ya itu pilihannya sendiri. Bibi melirik ke arah kamar rawat Howal, kasihan anak 10 tahun itu. Masa depannya masih sangat panjang. Hidup atau matinya sekarang bergantung penuh pada keputusan sang kakak. Ayah Suni menunduk dengan perasaan sangat bersalah. Ini semua salahku yang tidak becus mencari uang, hingga anak-anak yang harus menanggung akibatnya. Dalam hati si bibi membatin, sinis orang miskin memang selalu penuh drama. Tapi pada akhirnya mereka pasti bakal tunduk dan menuruti kemauan orang kaya demi uang. Pamannya menimpali, kalau kamu menikah dengan orang kaya, hidupmu bakal jauh lebih gampang dan tidak perlu pusing soal uang lagi. Si bibi menambahkan bahwa biaya operasinya saja mencapai 700.000 yuan.
Biaya pemulihan nanti bakal jauh lebih mahal. Kalian tidak akan pernah sanggup membayarnya. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba sebuah suara akrab bergema dari luar. Siapa yang berani menjodohkan pacarku dengan orang lain? Semua orang langsung menoleh. Yi Chen masuk dan menatap Suni dengan lembut. Kenapa kamu tidak bilang kalau adikmu sakit? Aku kan pacarmu, harusnya kamu membiarkan aku membantu dari awal. Orang tua Suni langsung tercengang. Pacar? Suni tidak pernah cerita. Yi Chen tersenyum tenang. Kalian tahu sendiri kan dia pemalu. Makanya dia tidak pernah menceritakanku. Paman dan bibinya langsung protes keras. Dia baru saja bilang tidak punya pacar. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Yi Chen membalas santai. Sepertinya omongan saja tidak cukup meyakinkan kalian. Dia melirik Suni dan gadis itu langsung paham maksud kodenya. Tanpa ragu, Suni langsung melangkah maju dan mencium mesra pipi Yi Chen demi meyakinkan mereka. Paman dan bibinya langsung melongo syukur. Jadi dia memang pacarmu? Bibinya mendengus sinis. Ya sudah, kami tidak sudi membantu kalian lagi. Dia melirik sinis ke arah Yi Chen, melihat penampilannya. Mana mungkin pacarmu sanggup membayar operasi semahal ini? Yi Chen menjawab santai. Sisa 400.000 yuan. Sudah kubereskan semuanya. Pamannya langsung mencibir. Kami tidak percaya. Coba tunjukkan bukti pembayarannya sekarang juga. Yi Chen mulai berkeringat dingin. Waduh, tadi aku terburu-buru sampai lupa bayar administrasi sama sekali. Bagaimana caranya mengusir dua orang bodoh ini ya? Dia akhirnya menjawab lantang. Aku tidak membayar kasir rumah sakit, tapi langsung membayar dokter pribadinya. Dokter terbaik di seluruh negeri ini. Bibinya langsung memutar bola mata malas. Jangan-jangan kamu juga mau mengaku-ngaku sebagai dokter hebat di sini? Yi Chen langsung membatin panik. Waduh, kok dia bisa menebak bualanku secepat itu? Tapi dia tetap menjawab percaya diri. Ya, aku memang seorang dokter. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. Tolong kecilkan suara kalian. Ini rumah sakit dan mengganggu pasien lain. Paman Suni menoleh dengan wajah girang luar biasa. Wah, itu kan Dokter Qi yang sangat legendaris. Dia langsung buru-buru menyapa Dokter Qi. Ingat saya Sunyung, yang makan malam bersama kemarin? Tapi Dokter Qi cuek bebek. Begitu melihat sosok Yi Chen, dia malah langsung berjalan cepat mendekati pemuda itu. Tuan Yi, saya tidak menyangka kita bertemu lagi. Kejadian di rumah Tuan Sun benar-benar membuka mata saya. Nah, lihat reaksi konyol mereka. Semua orang langsung terdiam heran, dan Suni sadar pacarnya bukan orang biasa. Yi Chen malah bingung, dan bertanya siapa namanya, karena merasa belum kenal. Dokter Qi tersenyum ramah. Nama saya Kai, kita bertemu di kediaman keluarga Shen. Yi Chen akhirnya mengangguk paham. Jadi Anda yang mengobati Tuan Shen? Ibu Suni berbisik heran. Suni, kenapa tidak bilang kalau pacarmu kenal orang-orang hebat begini? Yi Chen pun hanya tertawa canggung. Padahal pertama kali melihat Anda di rumah keluarga Shen, aku sempat mengira Anda cuma dokter gadungan yang menipu orang kaya. Paman Suni langsung meledak marah. Beraninya, kamu tidak sopan pada Dokter Qi. Dia dokter legendaris di kota Jiangcheng. Dalam hati pamannya kagum. Dokter Qi baik sekali. Orang lain pasti sudah murka dihina bocah ini. Tapi Dokter Qi mengabaikannya dan malah bertanya ramah pada Yi Chen. Tuan Yi, apa Anda kenal orang-orang mengganggu ini? Yi Chen menjawab datar. Aku tidak sudi berteman dengan orang tidak jelas. Dokter Qi langsung memerintahkan petugas mengusir paman dan bibinya karena mengganggu pasien. Dokter Qi kemudian mengamati wajah mereka dengan teliti. Sebenarnya wajah mereka pucat. Jangan-jangan terkena infeksi penyakit menular berbahaya. Kurung saja mereka di ruang karantina tanpa makanan dan minuman. Awasi secara ketat dan jangan biarkan mereka kabur. Yi Chen tertawa geli. Kemampuan medismu memang biasa saja, tapi caramu menangani lalat-lalat pengganggu ini hebat juga. Dokter Qi langsung menunduk hormat. Mana berani saya kurang ajar kepada Anda, Tuan Yi. Sun Yi memegang erat lengan Yi Chen. Tolong aku, operasi adikku sangat mendesak sekarang. Dokter Qi pun langsung tersadar kalau pasien bernama Howal ini adalah calon adik ipar dari Tuan Yi sendiri. Inilah momen terbaik untuk menarik hati Tuan Yi. Dia langsung memerintahkan asistennya siapkan ruang operasi sekarang. Aku sendiri yang akan memimpin jalannya pembedahan. Dia kemudian meyakinkan Yi Chen dengan wajah penuh percaya diri. Tuan Yi tenang saja, saya sendiri yang akan mengurus semuanya. Yi Chen mengingatkan, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Dokter Qi langsung mengangguk mantap setelah meninjau data medis Howal. Kondisinya tidak terlalu serius.
Saya janji semua akan baik-baik saja. Yi Chen lalu menuliskan sesuatu di kertas ini teknik jarum legendaris. Pelajari baik-baik demi meningkatkan ilmu medismu ke level dewa. Dokter Qi langsung terperangah, ini kan teknik akupunktur legendaris. Jika berhasil menguasainya, ilmuku pasti akan melonjak drastis. Yi Chen kemudian bertanya berapa biaya operasinya dan menyuruh memotong langsung dari kartunya. Dokter Qi langsung menggeleng panik, mana berani saya menerima uang dari Anda. Biar saya yang tanggung semua pengobatan adik ipar Anda. Suni langsung melongo syok menyadari operasi adiknya kini gratis total. Ibunya menatap heran, Suni, pacarmu itu sebenarnya siapa sih? Malam itu, mereka semua pulang dari rumah sakit bersama. Sementara ayahnya tersenyum canggung menatap pemuda misterius itu. Suni, ayah tahu kamu punya pacar tampan, tapi jangan terlalu dekat dulu ya. Ayah tidak mau mendadak jadi kakak sebelum pernikahan kalian. Dengan wajah merah padam, Suni langsung memprotes ayahnya, sementara Yi Chen tertawa lepas. Menurutku ayahmu ada benarnya juga, dia cukup terbuka ternyata. Suni langsung memelototinya dengan tajam, berani-beraninya menguping pembicaraan kami. Yi Chen cuma mengangkat bahu santai dan bilang itu bukan salahnya. Soalnya suara ayahmu keras sekali, sampai semua orang dengar. Suni yang malu langsung mengalihkan obrolan, ayo pulang, mobilku diparkir di luar. Tapi dia tiba-tiba mematung, oh iya, mobilnya kan sudah dijual kemarin. Yi Chen tersenyum sambil menunjukkan sebuah kunci, kenapa harus nunggu besok? Mobilmu sudah kembali kok. Suni melongo menatap kunci itu, gantungan kuncinya pun sama persis. Yi Chen tersenyum bangga. Walau cuma sementara, aku kan pacarmu, jadi ini sudah tugasku. Tersentuh banget. Suni langsung memeluknya erat, belum pernah ada orang yang melakukan hal sejauh ini untuknya. Yi Chen tersenyum lembut, justru aku yang harus berterima kasih, karena kebaikanmu takkan bisa kubalas. Nah, di perjalanan pulang, Suni akhirnya menanyakan hal yang selama ini mengganjal di pikirannya. Ada sesuatu yang membuatku penasaran, Yi Chen, kita ini hampir seperti orang asing, tapi kenapa kamu sering sekali membantuku? Kamu menyelamatkanku dari Chen Fan, bahkan menyelamatkan adikku juga. Kamu selalu ada setiap kali aku butuh bantuan. Tapi setelah semua itu, kamu masih saja berterima kasih. Kenapa sih? Apa cuma karena aku izinkan menumpang di rumah? Tapi sekarang aku tahu kamu kaya, jadi alasan itu tidak masuk akal. Yi Chen tersenyum